everyone, welcome to Kusut Podcast. Sally, why don't you introduce yourself? I'm Sally, and I'm in my Christmas spirit. That's why I wear red lipstick and a red sweater Anna. and red extension nail extension. But it's only one nail, you know. We started filming end of summer, early autumn, and now it's winter. I don't know when will this be out because we're both so busy lately. Tapi aku Yes. cuman ngerasa kayak 9 episodes Sally nggak pernah introduce herself. I always introduce Sally. 9 episodes way too late. So, but anyway, kalau kalian baru pertama kali di sini, nama saya Melina. Saya adalah seorang PACP registered therapist dan sekarang saya sedang bekerja dan menetap di negara Inggris. Dan Sally sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Kalau misalnya kalian belum ngikutin kita, season 1 ini semua tentang parenting. Dan sebelumnya, saya selalu kayak ada buku gitu, the book you wish your parents had read. Kita sudah fully discuss the book. Ini akan episode pertama dimana kita nggak punya script dan kita lebih ke mau membahas secara diverse gitu ya, secara luas within the hour and a half that we have tentang Asian parenting and Western parenting. Apakah ada bedanya? Apakah ada yang lebih baik? Apa baik buruknya dari segi setiap kulturnya? Ada bedanya nggak? Siapa tahu nggak ada bedanya. And then that's it, 5 minutes the podcast udah. Dan sebenarnya ini tuh I cannot take credit for this. It was Sally's idea. So if Sally can explain a little bit maybe behind her idea, kenapa kok Sally waktu itu pengen ngobrolin soal Asian versus Western parenting. Jadi kan pertama waktu Melina bahas tentang parenting, dia sangat passionate sama buku ini yang kalian harusnya udah denger ya dari episode 1 sampai episode 8 dan episode 9 ini spin-off-nya. Nah, di buku itu mostly mereka itu menjelaskan parenting secara universal. Di buku itu juga nggak memihak antara West or Asian, tapi kan background orang itu kan dari Barat ya. Jadi ada sedikit biasnya, but not the big one gitu. Terus waktu aku baca bukunya, aku juga sempat mikir, bukan mau menjelek-jelekan atau memilih mana parenting yang baik between the West or the East, tapi ada beberapa poin di mana kadang tuh itu sangat susah untuk diterapkan di Timur karena apa ya? Karena kulturnya tadi pertama. Kedua, ini perbedaan yang terbesar ya. Kalau di Barat itu, dan aku juga pernah sekolah di Australia, jadi ya sedikit-sedikit touch on that ya. Orang Australia itu sama orang tuanya itu sangat terbuka in a way seperti teman. Dan kadang-kadang itu mereka nggak ada sungkan, itu jeleknya di situ. Jadi kayak kalau orang Timur mikirnya, wah ini orang nggak ada aturan nih sama orang tuanya. Sementara kalau di Timur itu anak ya, aku nggak bisa bilang Timur secara general, cuma ini yang terjadi di keluarga aku. Anak itu tidak bisa sebenarnya, tapi tidak bisa berani untuk memberikan opini mereka. Apalagi kalau misalnya opininya itu yang mereka tahu adalah opini ini tuh bakal diserang balik sama orang tua. Jadi orang tua lebih memilih untuk tidak mendengarkan karena mereka pikir, "Apa sih kamu anak kecil?" Gitu. Ada sentimen seperti itu, anak kecil tahu apa sih? Orang tua yang lebih tahu, "Udah kamu nurut aja lah sama kita yang udah hidup lebih lama ketimbang kamu." Kayak gitu. Jadi, the good kid things ya, itu tuh di Asia itu sangat, di keluarga aku lah terutama, itu sangat kental sekali. Kalau mau ngomong jadi susah. Sebenarnya, karena ada beberapa kejadian di mana kalau misalnya kita ada masalah, lebih baik kita simpan, tiba-tiba hilang gitu, bukan hilang, lebih tepatnya tidak dibahas. Seperti itu. Jadi anak tuh mau apa ya, kayak mau memberikan opininya secara jujur itu takut karena takut orang tuanya in a way tersakiti hatinya. Kalau bahasa anak sekarang tuh takut orang tuanya baper gitu loh. Gitu sih. Terus waktu dengerin Marina bahas tentang bahas podcast ini, itu tuh aku berpikir banyak, wah ini beda banget gitu loh. Beda banget waktu aku grow up gitu, ya bukan berarti aku nggak pernah experience apa yang dikatakan oleh Philippa Perry, enggak sih. Cuma sebagian besar itu aku literally nggak pernah experience itu. Seperti itu sih, makanya aku pikir kayaknya asik nih.
It is. I think so. Kalau mereka grew up sama family yang kayak atau lingkungan yang internasional, mungkin mereka lebih ngerti. Tapi aku yakin yang dengerin ini tuh mostly Indonesian yang literally very traditional ones, very cultured gitu. Mungkin mereka pengen tahu sebenarnya tuh di Western itu seperti apa sih? Okay. Dari keluarga aku itu, obviously I was born and raised in Indonesia, and aku juga punya Asian family. Tapi keluarga besarku itu not necessarily Asian. Dynamic kita meskipun somewhat very Asian, tapi juga karena aku pindah ke sekolah internasional, jadi kulturnya pun jadi berubah gitu, Indian. Jadi dari situ itu kenapa exposureku tentang lebih ke white culture dan eventually white-ish parenting culture itu di situ gitu. Tapi tidak memungkiri aku juga grew up in an Asian parent household gitu ya. Dan Sally would know. Our family are close friends. Terus aku pindah ke luar negeri, akhirnya sekolah dan bekerja dan menetap di sini. Aku akhirnya jadi benar-benar melihat, oh bedanya tuh di sini, dan bedanya itu nggak bisa dibilang hanya dari kultur ya. Jadi yang aku notice itu kultur itu sangat di-influence dengan banyak hal, government, subsidies, dan juga sistem sekolah, dan juga seberapa kuatnya ekonomi negara. Which is kalau menurut aku mungkin orang, kalau misalnya aku ngomong ini sama keluargaku ya, mungkin mereka tidak berpikir sampai sana, cuman mikir, oh ya orang Eastern tuh begitu, orang Western tuh begitu. Tapi sebenarnya tuh semua tuh sangat berhubungan dengan ekonomi negara, sistem negara, dan juga sistem pemerintahan kayak gitu. Dan tidak dipungkiri juga karena apalagi benua Eropa dulu kan dia menjajah banyak banyak negara ya. At this point in life mereka tuh di posisi yang lebih kuat memang, karena memang mereka maju duluan, jadi mereka punya uang duluan, mereka lebih berkembang duluan. Dan di negara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Northern Ireland, pertama healthcare itu gratis. Jadi orang itu tidak ada ceritanya jual mobil, jual rumah untuk operasi itu. Orang kalau aku ceritain itu tuh kayak otaknya tuh kayak meledak terus berpikir. Healthcare tuh gratis. Nomor 2, sekolah itu ada yang namanya public school dan ada yang namanya private school. Kalau private school you have to pay. Kalau public school itu relatively gratis atau bayarnya sangat rendah. Nomor 3, kuliah itu ada sistem tuition grant. Tuition grant itu kayak dimana negara itu meminjamkan kamu uang gitu. Jadi kamu boleh pokoknya dari September sampai Mei atau Januari sampai Juli, kalau kamu January intake, itu mereka memberi kamu uang untuk kamu tuh bertahan hidup dan kamu untuk sekolah. Tapi di summer holiday mereka harus kerja karena nggak ada tuition grant. Itu kenapa kalau di negara barat summer jobs itu nge-boom gitu. Banyak waitress itu anak muda, nanti banyak di bar itu bartender itu anak muda juga gitu. Mereka butuh uang basically. Kalau sudah lulus gitu ya, kamu nggak perlu bayar langsung. Jadi negara hanya mulai mengambil cicilan kamu, dan cicilan itu juga beberapa tahun juga ya. Itu kalau kamu sudah high earning. Jadi ada batasannya. Jadi misalnya ya, kamu lulus, terus kamu kerja. Kalau gaji kamu tidak di atas 27.000 per tahun, 27.000 pound sterling, kamu nggak perlu bayar. Nanti begitu kamu cut off point-nya per tahun 27.000, itu kamu harus bayar. Itu sistemnya di UK. Nah, sekarang apa hubungannya dengan parenting dong gitu ya? Hubungannya sangat besar ya, karena gini, sekarang negara dan pemerintahan itu benar-benar melakukan tugas mereka di mana mereka take care penduduk mereka. Mereka benar-benar jadi orang tua itu tidak terbebani gitu. Jadi orang tua itu tidak semua tuh harus jadi superhero. Kalau misalnya kamu hamil ya, kalau di Jerman itu kamu punya 1 year off. Jadi 1 year off itu dibayar. Lalu juga ada paternal leave, itu juga 1 tahun. Jadi mamanya punya setahun, papanya punya setahun. Cuti setahun dibayar. Jadi orang tua tuh nggak melulu 100% guarantee anak ini jadinya seperti apa. Karena anak ini itu juga menjadi tanggung jawab negara as much as it is tanggung jawab orang tua. Kayak gitu. Orang tua tuh bisa berkarir, orang tua juga bisa punya kehidupan, dan anak juga bisa punya kehidupan gitu. Dan juga jam kerja itu relatively jauh lebih sedikit. Jadi kalau di UK
jam kerja itu 37,5. Terus on top of that juga ya, yang ini banyak ya, makanya aku jelaskan semua supaya orang itu bisa lihat gitu ya. Supermarket ready meals itu sangat murah dan sangat berkualitas gitu. Jadi bayangkan misalnya kalian di Indonesia, aku apa ya, Hypermart, let's say Hypermart. Jadi Hypermart itu kayak punya food bar gitu. Dia punya pasta bar, dia punya pizza bar, dia punya salad bar gitu. Every dan nanti misalnya Hypermart gitu ya. Nanti let's say Giant. Is it still a thing? I don't know. No, it's not. Oh, sorry guys. Okay, not Giant. Okay, misalnya supermarket lainnya gitu ya. Nanti mereka juga punya range-nya mereka sendiri. Nah, dari situ juga ya, orang tua itu sangat dilepaskan dari responsibility harus, apalagi ibu ya, konotasi ibu di Asia kan kayak superwoman banget ya, harus punya karir, harus lihat kelihatan cantik, harus bounce back dari pregnancy body, harus masak 3 kali sehari, harus keep the house clean, harus pick up the kids, teach the kids, put the kids to school, put the kids to bed, you know. So it's really the pressure is on. Sedangkan kalau di barat banyak food kits, jadi kayak banyak spice mix, banyak food kits itu kayak apa ya? Itu Kak, kalau food kit itu biasanya kayak box-box di mana dia tuh sudah ingredients, orang tinggal masak kan. Nggak perlu belanja satu-satu, misalnya kalian mau bikin spaghetti, kayak nggak perlu beli ke aisle ini beli spaghetti, pas spaghettinya yang ke aisle ini, ke tempat lain beli bumbunya atau dagingnya. Kalau food kit itu literally di satu kit itu semua ingredients di situ. Exactly that. Ya, jadi dan apalagi kalau di negara barat ya, kan pasti banyak imigran ya, termasuk aku sendiri ya. Jadi sebenarnya world food itu sangat readily available. Di UK tuh ada Indonesian rendang gitu. Jadi kayak ada food kit rendang. Jadi kayak mereka sudah ada paste-nya, sudah ada kayak nasinya, sudah ada. Kita cuma tinggal beli dagingnya dan mereka sudah specify gitu. Iya, kayak dagingnya potongan apa, seberapa. Udah, kita tinggal ambil dagingnya, ambil food kit itu dan gitu. Jadi orang tua itu benar-benar off the pressure ya. Jadi pertama ini tuh create yang namanya power distribution. Nah, kalau di Asia ya, dulu waktu aku belajar bisnis itu power distribution di company itu artinya dimana kayak power gap antara kuasa satu dan kuasa selanjutnya itu sangat besar gitu. Power gapnya itu sangat besar. Kuasa dan privilege kuasa satu ini sangat besar dibanding bawah-bawahnya. Dulu tuh beda bahasanya nih. Lecturerku tuh sering bilang, you work for or you work with. Di Asia itu there is a connotation di mana kamu work for the company, you work for your boss. Tapi kalau di Barat itu lebih bahasanya ya, itu you work with. Bahkan misalnya aku interviews gitu ya, job interviews banyak gitu ya, mereka selalu bilang, would you like to work with us? Gitu. Kayak mereka selalu, apakah kamu mau bekerja dengan kita, bukan bekerja untuk kita. Jadi power distribution itu jauh lebih rata gitu. Power gap itu lebih kecil, dan karena power gap itu lebih kecil, maka respect itu juga lebih evenly distributed. Sama juga dengan orang tua. Jadi anak itu dengan orang tua itu benar-benar kayak kita keluarga, kita tinggal bareng di rumah ini. Ya, kita semua punya responsibility. Orang tua punya responsibility lebih besar untuk take care minor age ini. Mereka tuh tidak harus membunuh diri mereka sendiri, sacrifice diri mereka sendiri, banting tulang kanan kiri, sacrifice karir mereka, sacrifice hidup mereka untuk menghidupi anak ini. Jadi itu kenapa di Barat mereka masih punya, mereka asif kayak punya kapasitas lebih untuk mengerti anak ini, untuk kayak memberi anak ini waktu, dan companies pun juga, negara pun memberi anak ini waktu, banyak bank holiday. Aku tuh grew up in a like very Asian families. Baru tahu Western parenting itu seperti apa setelah aku kuliah akhirnya keluar. Dan bedanya dengan Melina, di mana keluarganya itu lebih, as we can say nowadays, itu kayak open-minded, yang bisa menerima apa ya, sisi pandang yang lebih dari box itu, misal kayak gitu. Kalau keluarga aku tuh very Asian, di mana power terbesar itu di orang tua. Ada influence dari sekolah, ada influence dari government dan lain-lain ya. Kenapa kok mereka bisa begitu, dan aku mengerti kenapa mereka bisa menjadi posisi di mana mereka hold power so much. Ternyata di sekolah juga begitu, di mana guru itu, kalau di Barat kan guru, waktu kuliah ya, oke kita harus respect guru itu, tapi bukan berarti kita takut sama guru itu.
Di mana waktu dulu aku kuliah, kalau aku ada misalnya nih, kita belajar hitung ya, dia pakai cara satu dan aku bisa menemukan jawaban dengan cara dua. Jadi kita bisa diskusi. Sementara waktu aku sekolah di Indonesia, aku sekolah dari TK sampai SMA di Indonesia, baru aku keluar ya guys waktu kuliah. Guru itu apa ya, jadi satu-satu sosok di mana merekalah yang paling benar. Makanya akhirnya karena ada sistem pendidikan seperti itu, makanya orang tua bisa jadi seperti itu. Sentimennya adalah orang yang lebih dewasa, yang lebih tahu. Terus kedua itu, misal nih, misalnya nih kita ngomong sama guru di mana, "Oke, aku ada cara cara dua nih aku bisa dapat jawaban dengan cara dua, cara cara dua itu cara lain." Kebanyakan, nggak semua, guru itu malah apa ya, jadi bahasanya tuh jadi baper gitu loh. Kesannya tuh jadi Offended. kayak ya Hmm. offended ya offended, di mana kayak, "Loh, jadi kamu nganggep aku itu salah caranya?" Padahal tuh nggak ada sentimen seperti itu. Jadi sebagai murid aku waktu itu sebagai murid ya, takut untuk ngomong gitu loh jadinya. Sama akhirnya di keluarga seperti itu. Jadi di mana di rumah itu kalau misalnya aku atau saudara-saudaraku ada masalah kan, terus misalnya nih aku nggak suka gimana caranya orang tua aku ngapain gitu kan, ada disagreement. Mau ngomong itu malah mereka offended. Jadi mereka melihat disagreement itu sebagai apa ya, kayak kesannya aku nge-challenge mereka, padahal aku nggak nge-challenge mereka sama sekali. Ya kayak keserang, padahal niatnya nggak Iya. seperti itu. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah ya kebanyakan, oke, masalah itu kita nggak usah bahas, tiba-tiba udah hilang gitu. Sebenarnya bukan hilang sih, lebih lebih tepatnya kita tidak ingin membahas itu lagi atau dianggap selesai, padahal itu nggak benar. Karena keluarga aku cukup like very traditional Asian families gitu ya. Kalau cowok itu didikte di mana dia itu harus menjadi sosok yang masculine, terus cari kerja, bekerja cari duit untuk keluarga, sementara, yang perempuan itu di-expect menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Which is not a bad thing, tapi yang bikin itu jadi jelek itu karena stereotype yang ditaruh ke perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Di mana, kemarin nih aku kan ketemu satu cowok nih, dia tuh kan aku waktu itu cerita, "Iya aku punya usaha ini, chemical engineering gini gini gini." Terus habis itu, dia itu sempet bilang gini, "Kamu ngapain sekolah susah-susah, nanti kan jadi ibu rumah tangga." Itu sentimen apa ya, mmm, padahal jadi ibu rumah tangga itu nggak ada yang salah, tapi karena ada sentimen itu, konotasinya itu jadi negatif. Tapi waktu aku, sempet tinggal di Australia itu tidak ada tidak ada ekspektasi, memang ada ekspektasi, tapi ekspektasi itu tidak ditekan setekan mungkin sampai akhirnya saya itu tidak bekerja. Kayak di rumah aja gitu. Kamu kan tadi bilang kalau di perusahaan di barat, mmm, atau bukan di barat lah, kayak European country, kalau ibu hamil bisa bisa ambil paid leave itu kan banyak ya, 1 tahun atau 6 bulan. Dulu aku sempat kerja di Jakarta cuma 3 bulan dari government. Which is kalau 3 bulan tuh aku nggak membayangkan sih betapa betapa apa ya, betapa pendeknya sih, karena anaknya lahir 3 bulan langsung ditinggal. Ya itu waktu aku denger Melina kayak, interesting karena di sini cuma 3 bulan. Dan ekspektasi orang tua ke anak itu sangat tinggi. Bedanya di situ ya, karena, aku nggak sekarang kan memang ada sih sistem BPJS ya namanya di Indonesia, di mana kita kayak itu asuransi pemerintah, di mana kita bayar, nanti kita mau pengobatan ya dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan premi yang kita bayar, kayak gitu. Cuma mungkin sistemnya itu nggak power asuransi itu nggak sebesar orang luar, di mana kalau di sini kalau berobat, nggak semua bisa masuk BPJS. Tergantung tergantung, rumah sakit mana yang bisa terima kalian, kan sesuai dengan asuransi kalian, dan nggak semua rumah sakit itu memiliki kapasitas yang sama. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa diobati ke sini, kita diarahkan ke rumah sakit lain, which is mungkin aja asuransi kita nggak nge-cover itu, asuransi BPJS itu. Jadi ya, kan hidup kan cukup susah ya, orang Indonesia mikir, hidup sudah susah ditambah susah, kayak gitu. Bedanya sih seperti itu kalau di sistem, kesehatan ya, kesehatan.
Nah, orang tua karena hidup yang susah itu, orang tua itu expect banyak di anaknya, di mana mereka kebanyakan orang tua mikir, "Oke, aku sudah nyekolahin kamu, I invest so much in you," gitu. Take care of us gitu loh. Mhm. Ada beberapa orang tua tuh di mana mereka itu bener-bener ngomong kayak, ya intinya kalau kamu kasarannya ya, intinya kalau kamu menikah ya aku ikut kamu lah, gitu. Mungkin kalau nggak diomong seperti itu, anak itu memang akan membawa orang tua itu, gitu loh. Tapi kan ada pressure itu mereka jadi kayak, apa ya, bahasanya tuh cintanya tuh jadi nggak tulus. Ya makanya makanya, kebanyakan habis lulus mereka cari kerja, orang tua expect untuk anaknya merawat mereka gitu. Dan ini yang dinamakan apa ya, waktu itu aku kemarin sempat dengar sandwich generation, di mana dia mau berkembang kayak mau thriving itu susah, tapi tapi kalau nggak ngerawat orang tua nanti durhaka. Jadi itu tuh apa ya, itu posisi yang sangat sulit, gitu. Aku tuh literally pernah dengar kemarin, ada orang bilang, aku nggak bisa bilang itu siapa ya, ini di Indonesia juga sering, di mana setelah anak itu sekolah, misalnya perempuan ini kan aku cerita tentang cowok ya, di mana cowok itu kayak seakan-akan kayak, oke orang tua harus ikut, which is true, it's okay, tapi karena ada tekanan itu anak mungkin jadi tertekan sekali. Kalau perempuan bedanya gini, sudah disekolahin tinggi nih, kan kebanyakan memang sekarang perempuan kebanyakan sekolah lah, sampai uni lah. Habis dari uni itu, orang tua tuh kayak pengen cepet-cepet anaknya nikah. Agar agar gini, agar anaknya ini udah nggak, financially dependent ke orang tuanya, biar ikut suaminya aja gitu. Kayak kesannya kesannya ya waktu aku denger tuh kayak dibuang gitu loh, selamat tinggal gitu, kayak gitu. Dan ini nggak terjadi ini terjadi di temenku banyak, mmm, aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi memang kejadiannya banyak. Dan kalau kamu pernah dengar apa ya, ini berita banyak sekali sih, di mana di Indonesia itu child marriage itu masih banyak sekali, terutama perempuan. Kalau misalnya apalagi kalau punya anak perempuan tuh kesannya dunia akan hancur gitu loh. Kayak punya anak perempuan itu, kasarnya itu kayak nggak berguna lah, anggapannya kayak, "Aduh lahir terus kamu kasih ke orang," gitu loh. Banyak sih, di mana anak perempuan umur berapa tuh, ya udah dinikahin aja supaya kesannya orang tua ini udah nggak ada beban hidupnya. Jujur aja ya, sekarang itu masih banyak orang mikir di mana habis nikah itu harus langsung punya anak. Itu tuh apa ya, aku ngelihatnya itu, ya apalagi mereka bilang anak itu sebuah blessing, which is true. Tapi aku mikirnya gini, di mana kalau misalnya kalian secara ekonomi nggak mampu, belum mampu, bukan nggak mampu, itu mending jangan sih. Tapi culturally di sini, kalau habis nikah, kayak they expect you to have baby. Orang tua kan akhirnya menikahkan anaknya, terus habis itu misalnya anaknya itu nggak happy, bisa punya anak nggak happy, terus anaknya itu mau lari balik ke orang tuanya nih, kan kayak yang perempuan kan kayak minta tolong orang tuanya itu sudah kayak nggak mau terima, malah menyalahkan anaknya kayak, "Gitu kamu dulu mau nikah sama orang ini?" Padahal dinikahin. Kalau dari orang tuaku itu setelah aku bagusnya begini ya, mungkin dua anaknya udah ke Australia dan kita pulang itu, kalau mereka lihat itu kayak kita tuh mungkin liar banget gitu loh. Karena, jujur aja ya, kan dulu tuh, ya aku sama cici aku kan nggak penurut-penurut amat. Cuma waktu dulu sebelum keluar, kita itu nggak berani speak up lah, tapi kita nggak nurut, kesannya gitu, ngomongnya gimana ya, nggak berani ngomong, tapi kita kayak kegiatannya kayak melenceng aja lah pokoknya, kayak nggak nurut lah, anggapannya seperti itu, tapi kita nggak speak up. Kalau sekarang habis aku pulang, kalau misalnya nggak suka sama apa yang dilakuin orang tuaku, aku selalu bilang, aku nggak suka mami kayak gitu. Soalnya mami gini gini gini." Mamiku waktu itu kaget tahu, "How dare you? How dare you talk to your parents like that?" Cuma mereka jadi biasa sekarang karena, ya mungkin mereka kayak, "Oke, ini kan ada bagusnya juga," aku bilang seperti itu, "daripada kayak dulu," ya kan. Jadi aku lebih terbuka karena, apa ya, kalau misalnya ada masalah kita juga bahas akhirnya, karena apa ya, nggak enak sih kalau perasaan di mana kita punya masalah kita diem aja, gitu sih. Itu kebiasaan bisa kebawa kalau kalian punya pasangan.
Obviously, Kalau aku obviously. terlibat. Everything. It affects everything. It affects your workplace as well. Kalau kalian kerja sama seseorang dan orang ini nggak berkomunikasi, again ya, that teamwork yang we extensively talk about communication, articulation, dinamika keluarga. Jadi kalau kita ngomong itu lagi di sini, kita literally kayak bahas satu buku lagi. Kayak kamu sering nggak sih dengar cerita misalnya keluarga satunya di keluarga kamu punya beban finansial. Terus kamu pasti kan kayak semuanya tuh kayak bahasa Surabayanya tuh gopo gitu. Kayak semua tuh kayak gimana nih, terus kayak saling bantu, terus nanti kayak mereka kayak kepahitan kayak gimana nih kita udah keluar uang banyak, lalu kayak oh gimana ini, lalu kayak masalah uang lah, lalu oh gimana nih dia nggak kerja atau yang ini nggak kerja atau gimana ini gitu ya. Aku sering banget dengar masalah itu ya, apalagi kalau misalnya ada yang sakit itu kan juga bagaimanapun BPJS unfortunately sekarang ya, tapi aku merasa aku punya faith ini pasti berkembang di suatu saat gitu ya. Cuman kan baru baby steps ya. Cuman kadang itu kalau misalnya orang penyakitnya sudah kondisi kritis, BPJS-nya kurang cepat maksudnya masih nunggunya itu masih lama antrinya. Iya, klaimnya lama, orangnya udah keburu kritis gitu. Cuman kan memang baru ya, jadi nggak bisa bilang ya. Anything new is worth improving gitu. Jadi not a critic, just saying as it is gitu ya. Nah, dari situ pun juga ya, aku tuh sering mikir sangat beban ya, dan aku akan ngomong kenapa kok beban ini sangat tinggi dan orang tua jadi parenting style ini ya. Ada yang namanya universal credit. Aku tahu di Eropa juga ada. Jadi universal credit itu juga dari negara dimana kayak kamu diberi pinjaman, kayak kamu diberi tunjangan lah gitu. Kalau misalnya kamu kebutuhan uang, kamu butuh tunjangan, ya kamu pakai universal credit. Kalau kamu sudah punya uang, nanti kamu get off universal credit. Bahkan kalau kamu tuh disabled, kayak misalnya salah satu family member kamu tuh disabled ya, negara itu akan menyupport kamu dari memberi rumah milik negara namanya council house kalau di UK. Terus kamu juga dikasih tunjangan, jadi kamu nggak perlu kerja. Soalnya kan kalau kamu disabled atau kamu mempunyai anak disabled atau family member disabled, kan kamu butuh carer gitu, kamu butuh kayak orang yang take care dia. Jadi either kamu dikasih tunjangan atau kamu diberi tunjangan carer gitu, kayak support worker, kayak orang yang kayak asif kayak susternya orang disabled ini. Nah ini aku mau ngomong ini, aku juga mau nambahin itu, dan banyak lagi pastinya yang aku bisa tambahin. Cuman kembali lagi ke parenting ini ya, kenapa kok di Asia eventually parenting culture itu seperti ini? Karena anak itu representasi hasil orang tua. Jadi imagine kalau kamu tuh bikin painting ya, dan orang bilang painting ini nih bakal define who you are as a human being. You must be so stressing over this painting gitu, kayak as if tuh kayak identitas kamu tuh sangat reduce ke satu painting ini. Kayak kenapa kok orang tua juga hold so much power? Karena tanpa mereka, anak itu literally, not metaphorically, will die. Gitu. Tanpa mereka, anak itu literally tidak bisa survive. Karena orang tua yang memberi mereka makan, orang tua memberi mereka semuanya, sekolah, semua. Benar-benar orang tua ini hold so much power, karena tanpa mereka, anak itu benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi bayangkan this amount of power, bahwa anak ini makan atau tidak, anak ini sekolah atau tidak, anak ini punya uang atau tidak, anak ini trauma atau tidak, anak ini dididik yang sehat atau tidak, itu semua di orang tua. Bahkan mungkin legislationnya tentang parental protection atau children protection itu mungkin ya, again guys, bisa benarkan aku, tapi mungkin belum terlalu kuat. Dan karena hukum di Indonesia itu yang saya pernah bilang di suatu episode, aku ingat banget, kalau ada peraturan ada belokan, kayak bisa dibelok. Jadi kayak hukum itu kadang tidak tegak. Di UK ya, children protection itu sangat ketat. Kalau misalnya anak itu disclose dia dipukul atau ada any kind of abuse, physical abuse, verbal abuse, emotional abuse, and neglect atau domestic abuse gitu ya, akan ada safeguarding team yang mengambil anak ini. Dan anak ini nanti akan ditaruh di foster home. Foster home itu adalah rumah-rumah yang
membuka rumah mereka untuk anak-anak yang membutuhkan keluarga baru atau keluarga lebih sehat, mau itu yatim piatu atau keluarga-keluarga dari anak-anak dari keluarga abusive ini gitu. Dan foster homes ini, foster parents ini dibayar negara gitu ya. Jadi itu bukan bisnisnya main-main, kamu memang dibayar. Memang ada foster parents yang abuse uang ini, ada lah pasti, namanya manusia, di mana ada manusia di mana ada ada hal-hal negatif, iya gitu ya, pastinya ya. Cuma maksudnya secara general foster parents ini dan foster homes ini dibayar sama negara untuk take care anak-anak yang membutuhkan bantuan-bantuan ini gitu. Jadi dari sini pun ya, misalnya anak itu dipukul orang tua, aku banyak cerita di Asia tapi aku nggak bisa bilang ya, itu banyak sekali orang tua tuh abuse anaknya to a pulp, tapi tidak ada yang tahu, karena begitu keluar kan di Asia punya konotasi kita yang baik-baik saja, itu yang saya pernah bilang juga kan. Kalau tidak baik buat apa diomongin, nanti malah nggak enak semua, sudah yang baik-baik saja gitu kan. Yang buruk-buruk jangan dikeluarkan gitu kan, nanti kan malah nggak aib semua itu jangan dikeluarkan gitu. Jadi dari situ anak pun juga terprogram apapun yang tidak mengenakan itu tidak dibicarakan. Padahal hal tidak mengenakan ya, dibicarakan atau tidak dibicarakan tidak akan berhenti untuk eksis gitu ya. Jadi as if kayak kita tuh stuck in between, kayak kita tahu ini eksis tapi kita harus pretend, kita harus berpura-pura as if ini tidak eksis. Jadi kita kayak mindsetnya tuh di tengah-tengah, di mana lama-lama kita berusaha mematikan rasa, atau kita merasa kesakitan tapi tidak ada yang ada untuk kita memproses perasaan ini. Lalu caranya kita distract ourselves ke social media, atau kalau misalnya sudah kewalahan banget kayak terlalu pahit, kita berusaha mematikan rasa itu, rinse and repeat gitu ya. Lalu kita bilang ke anak kita, nanti misalnya kita punya anak, kita juga bilang, apaan sih cowok yang kuat dong. Cowok jangan nangis. Iya, cowok jangan nangis. Jadi gitu ya. Jadi itu kenapa yang saya ngomong barusan, dan dengan yang Western parenting ini, kenapa kok orang tua jadi seperti itu? Karena untuk menjadi manusia di negara berkembang itu sangat susah. Privilege itu hanya dipegang beberapa orang yang mempunyai uang gitu. Mereka bisa membelokkan hal-hal pidana, mereka bisa punya privilege, mereka bisa beli mobil, beli rumah, nyicil ini, nyicil itu. Sedangkan dulu kan aku pernah kerja di hotel ya, dan aku tuh waktu itu punya banyak teman, dia tuh kayak kerja di asisten manajer marketing. Dan di saat itu ya, menurut aku bayaran dia dan lifestyle mall di Surabaya itu sangat tidak memadai menurut aku. Padahal hotel ini yang dulu aku kerja tuh hotel bintang 4. Untuk menjadi manusia di negara berkembang dan punya pekerjaan yang oke, itu hidup itu relatively susah. Relatively gitu ya, kamu pasti ada bill to bill gitu hidupnya. Let alone kalau kamu tuh orang ini plus punya anak. Oh my god, udah kayak kamu tuh 100% bertanggung jawab atas anak ini, dan kamu tidak ada bantuan sama sekali. Kayak kamu nggak punya uang, itu jadi tanggung jawab kamu gitu. In a way gitu ya, aku tahu pasti kayak kan minjem ini, tapi kan tetap aja jadi create family drama gitu. Tapi nggak kurang ada bantuan dari sisi negara sendiri, sisi sistem sekitar, dan juga sisi sistem dari kayak maksudnya segi-segi, ya itu tadi ya, supermarket lah, healthcare system lah. Jadi kalau anak sakit itu bingung, jadi kayak harus punya tabungan. Tapi misalnya nggak bisa bayar cicilan ini bulan ini, tabungan ini dibuat cicilan ini. Terus anaknya sakit, nanti pinjam uang, soalnya aduh anakku sakit nih, gimana dia tipes gitu misalnya. Wah, demam berdarah, waduh lagi gitu ya. Jadi pressure-nya tuh sangat besar ya. Jadi itu kenapa orang tua tuh mau semua dikontrol mereka. Karena kalau kebanyakan hal tidak dikontrol mereka, tapi hasilnya itu melambangkan mereka, betapa mereka tidak terimanya nanti. Kayak, aku nggak punya kontrol terhadap anakku, tapi anakku menjadi pecandu narkoba, itu salah aku. Aku sangat berempati dengan orang tua, betapa susahnya mereka harus punya makanan, harus membahagiakan anak, harus ada buat anak, harus ada buat diri mereka sendiri, harus bisa mengartikulasi, harus punya waktu untuk kapasitas kesehatan mental yang baik agar bisa mendengarkan anak, mengartikulasikan mama sedang capek nanti ya begini, atau dibanding mereka, aduh sudahlah,
dan gitu Iya, ya. maksud. Jadi kayak itu memang menjadi unfortunate-nya ya, gitu ya maksudnya. Dan dari sini nih menurut aku gini, yang aku mau preface ya, sebelum aku kembalikan ke Sally lagi. Menurut aku sekarang ini, so far yang kita bicarakan ini, aku harap bisa di atas mau itu Western atau Eastern, gitu. Menurut aku yang aku harap yang bisa diambil adalah mau Western atau Eastern, hal-hal ini itu bisa baik untuk manusia, gitu. Dimana kayak bagaimanapun kalau orang itu ditindas oleh terlalu banyak responsibility yang di luar kemampuan mereka. Kita cuma punya 24 jam, kita harus take care diri kita, take care financial, take care anak, take care rumah, take care cicilan, take care mobil, gitu ya. Punya kualitas hidup yang baik, terus masih punya free time, punya hobi, harus baca. Jadi kayak susah ya gitu. Jadi maksudnya tuh kayak menurut aku ini apa yang kita bicarakan sekarang ini bisa di atas kultur. Jadi lebih ke apa yang bisa menjadi lebih baik untuk penduduk-penduduk setiap negara dan majunya ke depan manusia tuh bisa kemana. Mungkin memang dibilang ideal banget ya. Kita nggak ngomong harus seperti ini persis, tapi kita bisa selalu berusaha untuk mencoba lebih dekat. BPJS itu sudah mulai kan, BPJS sudah mulai. Terus menurut aku cuti-cuti juga sudah mulai lebih dimanusiakan maksudnya. Dulu kan Senin sampai Sabtu nggak adanya, Minggu terus Senin lagi, terus dulu ya sekarang masih ada lebih memanusiawi lah gitu. Terus mobil juga mungkin lebih murah dan kalau di Surabaya itu Risma dulu sudah sempat bus stop sistem itu kan sudah mulai dijalankan kan maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya tuh kayak sudah mulai ada pergerakan inilah. Cuma maksud jadi kan ini pun juga menunjukkan ini sudah mulai ke sana gitu maksudnya. Dan beasiswa juga kayaknya mulai juga ada lebih banyak. Dan kalau yang aku tahu Jokowi suka ngasih sepeda gratis. Ini aku membandingkan ya, Western sama Asian. Kalau misalnya di Asia itu kebanyakan, nggak semua. Orang tua kan ambil andil besar sekali di kehidupan anak, yang literally kayak besar gitu loh. Hampir Sampai 100%. ya, hampir 100%. Di mana kalau di keluarga aku ya, dan banyak sekali keluarga-keluarga yang seperti ini di Asia. Di mana kalau misalnya anak kalau belum nikah pun, kamu tinggal sama orang tua itu it's not a shameful thing. Karena temanku waktu di Australia tuh, teman-temanku yang orang Australia yang beneran Australia itu literally mau white atau Asian yang born in Australia, itu mereka tuh umur 21 atau 18 itu kayak eager to go out gitu loh, kayak nggak mau tinggal sama orang tua. Jadi kayak orang tua bye-bye gitu, kayak mereka merasa mereka apa ya, dewasa terus kayak bisa tinggal sendiri dan lain-lain. Tapi yang aku suka dari kultur Asia ini adalah karena orang tua membolehkan anaknya untuk tinggal, itu jadi apa ya, jadi pertama jadi lebih apa ya, ada certain apa ya, kayak affection buat orang tua gitu loh. Jadi bukan ya jadi lebih sayang, bukan seperti itu ya, ngomongnya tuh kalau orang bule karena dia seperti itu, dia ngeliat orang tua itu kebanyakan ya udah parents gitu loh, kesannya seperti itu. Family. Sementara family yang kayak ya udah, tapi kalau Asia itu lebih kebanyakan lebih kayak karena hidupnya bareng terus tuh jadi kayak lebih rekat sih, menurutku seperti itu. Meskipun kita mau ngomong susah, tapi in a way kita tuh bisa lebih dekat. Ngomongin gimana ya, makanya orang sini tuh selalu bilang, berarti kan orang barat kan individual sekali. Kalau orang Indonesia atau orang Asia tuh kayak lebih dekat karena apa ya, kehidupannya tuh around family things gitu. Jadi lebih kayak mau butuh apa orang tua masih bisa bantu. Sementara kalau orang barat kan nggak semuanya seperti itu. Ada lagi di mana kalau misalnya itu ya satu, jadi kayak lebih dekat dan lain-lain. Ada lagi di mana ini aku punya teman ya, di mana dia tuh selalu karena dia di pressure atau kayak ya kan ada orang tua kan kayak memiliki certain hopes buat anaknya kan. Anaknya jadi rebel gitu loh. Rebel terus habis itu pokoknya dia kayak kena banyak kasus lah. Kasus-kasus ilegal dan lain-lain. Padahal mereka keluarga yang dekat, maksudnya kayak bukan berarti mereka tuh nggak tahu dinamikanya di rumah seperti apa, tapi dia
dia tuh kayak di pressure seperti itu. Dia jadi kayak rebel. Kan ada 2 pilihan antara di pressure nurut dan di pressure selamat tinggal, rebel. Orang tuanya dia jadi nakal lah, pokoknya nakal banget lah, nggak bisa dikata-katakan lagi gitu loh. Akhirnya, orang tuanya itu seperti Melina tadi bilang, kayak karena anak itu seakan-akan cerminan 100% orang tua, which is nggak 100% sebenarnya, karena kita Betul. pernah bahas sebelumnya kalau anak itu memiliki sebuah sifat-sifat seperti itu tuh pasti ada dari rumah juga gitu. Cuma orang tua ini melihat anak ini sebagai kayak cerminan 100% dari dia. Akhirnya dia kayak kesannya malu punya anak seperti anak ini karena dia merasa oke, malu sih pasti iya karena kena masalah, tapi dia merasa gagal. Gagal sebagai orang tua, kok aku didik anak laki lagi seperti ini gitu. Itu sih, menarik sih. Cuma ya itu, apakah menurutmu karena didikan orang tua, western in general itu kan kesannya jadi individualis. Apakah menurutmu akhirnya itu, aku ngomongnya gimana ya, kayak bukan level of affection ya, jadinya tuh kesannya tuh gini loh, habis mereka lulus ya, misalnya mereka lulus, mereka bisa tinggal sendiri dan lain-lain, terus mereka uni, nggak tinggal sama orang tua, mereka itu kesannya jadi nggak deket. Kayak apalagi aku pernah baca ya, di mana temenku sendiri, bukan baca, temenku sendiri, dia tuh umur 18, dia kan nggak mampu untuk tinggal, kayak ngekos lah di luar gitu ya. Dia itu tinggal sama orang tuanya, tapi dia itu ikut bayar listrik, ikut bayar apalah, maksudnya kayak listrik lah, air lah, jadi kayak paruan sama anaknya. Kalau di Asia itu tuh sangat apa ya, kayak enggak banget gitu loh, kayak masa maksudnya kayak orang tuanya sendiri juga nggak mungkin mau anaknya bayar duit seperti itu, kayak ya kamu tinggal di rumah orang tua ya let me take care of you gitu loh. Yang waktu aku dengar temanku seperti itu kayak, ini aneh banget sih kenapa kamu kok bayar tinggal di rumah orang tua, bukannya kamu lahir di sana gitu ya, kenapa kamu harus bayar gitu loh. Tapi mereka tuh kayak, ya mereka itu kayak biasa aja. Tapi menurutku kayak ini jujur aja, yang di otakku adalah, gila ini orang tua perhitungan sekali. Itu Aduh. kayak makanya ada sentimen di mana dulu kalau misalnya kamu tahu ya akhir-akhir ini ada sentimen which is cukup egois, tapi apakah itu hasil dari didikan orang barat? Di mana sentimen ini adalah ya kita anak lahir emang decision dari orang tua. Jadi kita lahir itu kita tuh nggak ada tanggungan apa-apa untuk orang tua sebenarnya. Jadi misalnya kayak kita lahir ya itu pilihan orang tua, tapi sebagai anak ya kita nggak usah nanggung apa-apa sama orang tua karena orang tua punya anak kita itu kan pilihan mereka. Jadi kesannya apa ya, kayak where's the affection gitu loh. Jawabannya adalah firstly, yes. Betul, karena anak itu tidak punya tanggung jawab apapun, jujur aja. Anak itu tidak punya tanggung jawab di mana dia tuh harus repay orang tua, karena memang orang tua yang mengundang mereka. Jujur aja, bayi itu dilahirkan tidak dilahirkan, mereka tuh indifferent. Bayi ini ya, bukan orang dewasanya ya. Karena mereka tidak eksis pun, mereka tidak apa-apa in a way gitu kan, memang diundang orang tua. Jadi memang yes, anak ini tidak hutang apa-apa, karena kalau dulu konotasi zaman dulu, be it Asian atau Western ya, zaman dulu itu benar. Bahkan ada satu movie namanya Catherine Called Birdie, itu British novel based on true story, dimana kayak Birdie ini umur 14, dia mulai period dia, dan dia langsung papanya tuh mau menjual dia ke seorang suami yang sangat tua gitu. Jadi masanya itu batas lintas kultur itu zaman dulu itu semua seperti itu, karena memang belum maju kan ya itu ya. Jadi yesnya adalah benar. Jadi anak itu tidak punya kayak hutang ke orang tua, karena orang tua dari dulu kan, makanya Sally punya sentimen di episode 1 this one, dimana Sally bilang, aku tuh sering dengar cerita kalau teman aku tuh pengen punya anak hanya supaya ada yang take care mereka. Soalnya kalau mereka nanti kesepian atau mereka sakit gimana. Jadi as if anak itu sudah punya banyak, dia baru lahir dia bebannya sudah mendunia gitu ya. Pasti suatu hari kamu bayar kursi pijet aku. Hold your horses dulu, aku jelaskan dulu guys. Oke, misalnya gini, kamu punya pesta, terus tamu kamu datang, mereka tidak punya tanggung jawab, mereka tidak punya hutang apapun ke kamu. Mereka datang karena kamu undang mereka,
Oke, kamu jamu mereka, kamu make them comfortable, kamu make sure everything is nice and pretty and ready for them. Dan waktu mereka pergi, mereka tidak ada, kamu tidak boleh marah-marah sama mereka, gimana sih kalau mereka nggak bersih-bersih. Itu pesta kamu gitu. Kalau mereka membantu, even better. Itu makanya nanti jadi nonya gitu ya. Tapi mereka tidak punya tanggung jawab apapun. Kayak gimana sih udah diundang nggak bantu bersih-bersih, udah diundang nggak bayar, tadi aku kasih dua potong ayam, dia nggak ini patungan sama aku. Kayak they don't owe you anything, you invited them basically, you know. Itu yes-nya ya. Jadi benar, dimana kayak anak itu tidak boleh terbebani kayak, oh kita lahirkan kamu maka kamu hutang ke kita. Anak kayak mikir, that's such a bizarre concept. We never asked for it, but we owe them for it. Nomor 1. Yes. But the no is this. No, karena taking care orang tua itu tidak boleh dan tidak seharusnya dilakukan atas hutang. Nah, itu no-nya. Orang tua atau affectionate dengan orang tua atau bersama orang tua, itu merawat orang tua, itu harus dilakukan atas kasih sayang yang tulus dan murni. Gitu. Dan kasih sayang yang tulus dan murni itu tidak bisa datang dari kepahitan atau datang dari hutang atau datang dari terbebani. Cara mereka memandang merawat orang tua, apakah itu atas beban atau atas kasih sayang, itu ya episode 5 dinamika keluarga, dimana kayak kalau kamu dinamika keluarga itu sangat sehat, sangat rekat, sangat erat gitu ya, maka dia suatu hari waktu mereka sudah besar dan orang tua sudah tua, mereka akan merawat orang tua mereka atas kasih sayang yang murni, karena dinamika ini mereka mau selamanya mempunyai ini dengan mereka, hubungan yang erat ini dengan mereka. Jadi mereka tidak akan pernah melakukan itu atas beban. Tapi kalau misalnya mereka tidak pernah dekat, mereka mikir kayak, for God's sake, maksudnya kayak, you know, tua, nggak bisa kemana-mana, dan nggak dekat juga, sudah kebiasaan diajak ngomong nggak bisa rekat, karena mau ngomong sesuatu nggak diterima, ngomongnya baik-baik, tapi harinya lagi nggak baik, jadi nggak ada yang diomongan, jadi diem-dieman, makan diem-dieman, atau scrolling Instagram, yang satunya diam atau nonton TV. Jadi itu jadi beban gitu nanti Indian. Jadi kan bagaimanapun kedekatan itu tidak bisa dibangun overnight. Sebenarnya ini such a nice segue. Aku tadi yang bilang ya, individualism atau collectivism itu kan. Memang orang Asia itu lebih kolektif dan orang Barat itu lebih individualistic. Which is menurut aku it sounds oxymoron. Kayak it sounds hypocritical in a way. Karena gini, orang Barat kan secara society saling membantu, sistemnya membantu satu sama lain. Tapi mereka justru tumbuh jadi orang yang individualistik, berdiri sendiri. Nah, orang Asia justru tidak punya bantuan siapa-siapa. Mereka cuman power itu cuma di orang tua. Kalau beruntung ibu dan ayah, kadang cuma hanya ibu atau hanya ayah. Jadi tapi mereka justru tumbuh jauh lebih kolektif. Aku mau touch on Sally ngomong tentang umur 18 keluar ya. Itu sangat normal. Jadi di UK juga seperti itu, dan di US juga seperti itu, di mana-mana seperti itu di negara barat kayaknya, dan Australia. Jadi itu kenapa? Karena setelah umur 18 mereka selesai SMA kan. Selesai SMA mereka kuliah. Nah, kalau sistem kuliah itu biasanya ada yang namanya student hall kalau di UK. Kalau di US kayaknya student dorm. Jadi kayak pokoknya tuh ada kayak tempat khusus tempat tinggalnya murid. Dan first year mereka tuh biasanya tinggal di student hall ini gitu kan. Nah, itu kenapa secara otomatis mereka unofficially move out of the house. Mereka tinggal di student hall ini bersama murid-murid lainnya, dan mulailah hidup mandiri ini. Waktu summer lah, waktu Christmas lah, Easter lah, apapun itu, mereka balik pulang untuk holiday. Nanti setelah mereka lulus, mereka sudah keluar nih, mereka cari kerjaan, mereka akan tinggal di dekat kerjaan mereka ini, nggak necessarily di rumah orang tuanya. Jadi over the years itu menjadi kultur yang dulu itu out of necessity, memang seperti itu, tapi sekarang sudah menjadi kultur kayak bread and butter. Jadi kayak sudah menjadi sehari-hari jadinya, jadi seperti itu gitu maksudnya. Nah, itu jadi naturalnya ya. Nah, itu kenapa mereka jadi individualis. Secara population mereka tidak membutuhkan satu sama lain. Padahal itu kan maksudnya
ini semua dilakukan kan supaya mereka bisa mempunyai quality time together di luar kebutuhan gitu kan. Kalau di Asia kan nggak ada yang bantu, kan mestinya kan berarti lebih individualistik dong, lebih egois gitu ya. Tapi sebenarnya tidak, karena gini, karena sistem dan pemerintahan zaman dulu dan mungkin masih sekarang ya, itu tidak memadai dan tidak membantu dinamika keluarga dan kebutuhan keluarga, maka mereka hanya bisa self-reliant atas satu sama lain gitu. Dan karena juga dulu mungkin ya lebih banyak korupsi, terus lebih banyak pemerintahan yang kurang jujur dulu gitu ya. Jadi mereka tidak bisa percaya atas orang-orang yang berkuasa. Mereka hanya bisa percaya atas informasi-informasi yang orang sekitar kita bilang. Jadi itulah kita membuat sistem dimana kayak kita tidak bisa hidup tanpa koneksi gitu. Kayak orang ini pernah kerja di sini, jadi kita ngomong ke dia. Orang ini, karena sistem itu tidak baku gitu. Yang baku tuh hanya pembicaraan orang gitu. Dan juga tadi power gap itu tadi yang aku bilang ya, power gap itu kan masih sangat tinggi ya. Yang punya kuasa dan yang tidak punya kuasa kan power gap sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kamu mau kerja, kamu mau apa itu ya, kita itu harus punya kenalan orang yang kuasa-kuasa ini untuk memberi kita kayak insights gitu, ide atau saran dari mana, bukan dari kayak official website atau apa, atau kayak ada peraturan-peraturan yang baku yang harus diikuti. Itu belum ada gitu. Sistem yang baku, ketat dan jelas itu dulu tidak ada gitu. Mungkin sekarang sudah mulai ada. Itu kenapa jadi kita rely-nya justru sama koneksi kita dan informasi dari orang lain atau orang-orang yang punya kuasa. Dan lebih baik lagi kalau orang sekitar kita tuh orang yang punya kuasa itu lebih privilege lagi pastinya itu ya. Nah, jadi itulah kita menjadi kayak tribe dimana kayak kita saling membutuhkan satu sama lain. Soalnya kalau kita nggak punya satu sama lain, nanti kita nggak survive. My personal feeling about this ya. Aku summer ini tuh sempat pulang sebentar. Dan aku tuh kayak like, this is being Asian. Setiap kali aku bangun ya, aku tuh tinggal di rumah itu kayak ada mama aku, ada tante aku. Mereka tuh kayak tiap hari tuh kayak, ini, kamu suka ini kan, kamu suka telur diginiin. Jadi mereka tuh kayak, iya, jadi tiap pagi nanti ada telur ini. Terus aku bilang, nggak usah, nggak apa-apa. Maksudnya kadang nggak telur juga nggak apa-apa. Nanti mereka mikir, maunya apa? Kalau gitu maunya apa? Dibeliin nanti, gampang. Dan mereka tuh benar-benar mikir itu dengan hati, sepenuh hati mereka gitu. Kayak, oke, kita enaknya ngapain ya? Kita makan apa ya hari ini ya? Kayak benar-benar kayak, dan itu tuh banyak, there's a lot of love in that gitu. Dan they really don't have to. Aku tiba-tiba bangun itu sudah ada. Dan aku nggak pernah sama sekali minta. Dan mereka tidak hutang aku tidak hutang mereka. Tidak ada segan, tidak ada beban. Tapi mereka melakukan karena hanya mereka ingin melakukan ini. Bukan berarti orang barat tidak ada hal-hal seperti ini, bukan berarti seperti itu ya. Cuma maksudnya tuh mereka lebih kayak courtesy mereka ke orang lain tuh lebih ke help yourself kayak gitu. Maksudnya kayak make this your home gitu. Tapi kalau di Asia tuh, apalagi Asian household itu lebih dijamu gitu, makannya banyak banget. Terus kayak mereka kayak benar-benar, kamu makan apa, sukanya apa, sudah makan belum, kayak gitu. Jadi ada kehangatan itu, maksudnya tuh benar-benar semua tuh ada kehangatan itu. Dan dimana kayak ada kedekatan yang tidak bisa digantikan dengan apa-apa, digantikan dengan kenyamanan hidup dan lain-lain. Bukan berarti cuman karena kita ada gesekan ini berarti kita lebih baik tidak punya keluarga itu sama sekali. Nah, di Western style inilah dimana kayak kehidupan itu sebisa mungkin sistem itu dibangun supaya tidak ada gesekan yang tidak diperlukan. Tapi karena tidak ada gesekan ini sama sekali, kamu tahu friction itu kan gives heat. Friction juga creates problem. In a frictionless culture, there's also a heatless culture. Dan aku tuh ya, kalau misalnya kerja ya, sorry, I was going to give it to Sally and then I remember the story. Sorry guys. It's okay. Karena balance point of view tuh kayak mesmerizing. Oh, thank you. I hope so. I was about to pass it to you. Mungkin kamu kalau ngedit video aku cuma kayak gitu loh mukanya. Atau aku duduk gini.
gitu. This is my experience. Waktu aku kerja untuk orang-orang disability ya, dan aku kerja di rumah sakit juga ya, banyak orang itu selalu bilang, bahkan especially moms, dia tuh bilang, you know, I always choose Asian practitioners. Dan aku pertama mikir, how rude. kayak pertama aku tuh kayak my naive mind, I was think so rude, so racist. Kayak why mention it? As if kayak why mention it gitu loh. It's such a oh you're Asian gitu kayak. Tapi I know. lama-lama sebenarnya aku tuh ngerti kenapa, karena ya it's so ridiculous. Aku tuh pernah di station di satu rumah, anak ini tuh mentally disabled dan anak ini tuh juga physically disabled, dan waktu itu household ini tuh punya 2 practitioner, aku dan salah satu orang ini Croatian. Tiap hari kan pekerjaan kita kan banyak ya, kita juga bekerja dengan mereka. Terus kadang itu misalnya mereka makan, menurut aku gini ya, aku cuci apapun yang punyanya anak ini hal simpel sekali kan. Terus misalnya mamanya habis buat teh, ya kan, terus dia punya teaspoon, apa sih salahnya kamu juga cuci? Apa sih it's just a teaspoon, kayak you just wash it. Tapi mereka tuh selalu kayak oh my god thank you, it's not your job. Dan aku kayak, dan kalau misalnya teman aku yang Croatian ya, dia kayak bilang oh ya kamu cuci ini aja, leave it, itu bukan minyak kita tadi. Jadi seperti itu, as if tuh kayak itu kan bukan tanggung jawab kamu. Dan there are so many times gitu ya, misalnya gini, kita kan kalau dikirim ke rumah, kita pasti punya job description gitu ya. Dan kebanyakan aku orangnya sangat organized, jadi aku selalu get done earlier than the plan. Jadi kalau aku ya aku lipat bajunya anak ini, aku cuci lunchboxnya anak ini. Jadi mamanya itu begitu dia kayak habis take the bin out, pick one, dia punya 3 anak ya, mamanya pulang kayak oh my god my house is so clean. Dan aku kayak, menurut aku ya it's not a big deal karena I am paid for that hour gitu loh. Dan kalau aku memang sudah selesai, dan apa sih beratnya, that lunchbox only took maybe a minute, you know, it's not a lasagna pan, it's a lunchbox. Terus misalnya ya aku cuci, terus misalnya ada botol susu itu yang harus dipakai lagi karena dia harus minum susu lagi ya. Ya udahlah, aku kan keringin botol susunya. Terus ada kayak let's say 4 teaspoon gitu. Apa sih salahnya? Memang ya, aku lihat misalnya shift aku tuh habis teman aku ini ya. Jadi kita kayak cuman oh halo bye gitu. Terus kita kayak sarapan gitu. Aku lihat gak ada yang dicuci, gak ada, karena menurut dia itu kan bukan kerjaan aku bukan pembantu. Dan aku bilang I know, but I don't feel as though I'm a maid. Kayak I'm just helping. Cuma aku di situ karena aku dibayar, dan aku tidak akan di situ kalau aku tidak dibayar. Tapi bukan berarti apa ya, up to a point tuh ya, kan kita tuh ada strict rule di mana professionally kita tidak boleh menyentuh keluarga. Itu kan obviously it's only appropriate ya. Aku tuh pokoknya anaknya tuh tidur. Waktu itu tuh biasanya anaknya nih rewel sekali. Tuh akhirnya ke dapur. Nah, kayaknya anaknya nih tadi nih muntah sebelum aku datang. Ya udah aku pel. Waktu itu tuh cuman ada 10 menit lagi. Akhirnya aku end up staying 15 menit gitu kan. Mamanya datang tuh ya, mamanya tuh nangis. Karena mamanya tuh kayak literally bawa 2 backpack nyapu daun kering, kayak juga barusan dari supermarket. Dan dia tuh kayak oh my god, I don't need to clean the kitchen. Terus dia tuh kayak sebelum pulang, dia itu meluk aku, dia itu kayak bilang I just want you to know, thank you so much. Is that the warmth that you think you were talking about? Yes. Karena apa ya, kalau makanya ini tadi sekilas ada di pikiranku ya. Dimana kalau misalnya ada sentimen kalau orang kita lah, kalau ngeliat orang bule itu kesannya jadi males. Yes. Dalam artian dimana kalau itu bukan bagian dari kerjaan dia, padahal cuma dikit aja gitu loh. Mereka tuh kayak, no, it's not my problem, bye-bye gitu kan. Kayak kesannya kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada daya juangnya gitu loh. Kayak aku dikasih porsi ini, ya udah aku kerja seporsinya. Kayak buat apa aku kerja susah-susah gitu loh. Sementara kalau orang Asia tuh kita tuh orangnya bagusnya ya, karena juga keadaan yang kita bilang tinggal di Indonesia nggak enak, itu membentuk kita tuh jadi orang yang lebih gigih lah dalam artian. Karena yang aku lihat gini, kalau di Bali kan karena kehidupannya sudah diatur dengan sedemikian rupa, pemerintahannya begini, dijamin seperti ini, orang itu jadi
Nyaman. Kalau bahas nyaman gitu loh, nyaman. Kalian kalau misalnya lihat kayak misalnya makanya ya kalian kalau misalnya ada chance untuk ke luar negeri, kalian bisa lihat kehidupannya itu slow pace banget. Kayak mungkin anak muda tinggal di sana, apalagi kita tinggal di Indonesia yang fast pace kan, Asian countries majority itu kayak fast pace banget gitu. Kenapa bisa fast pace? Karena orang-orangnya tuh kayak kerja keras banget. Itu menurutku seperti itu ya. Jadi misalnya dikasih kerja keras itu bukan berarti ada plus ada minusnya ya. Ada beberapa dulu waktu kerja di Jakarta tuh kalau misalnya kita kerja lebih dari apa yang kita diberi gitu loh. Apa yang diberi. Misalnya kayak kita kan mau menunjukkan kita kerja keras itu bisa jadi kita jeleknya bisa dimanfaatkan sih. Cuma baiknya itu kalau misalnya bos kita ngeliat kita kerja keras, wah kayak kita dapat promosi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya waktu kerja di Australia, jadi waitress aja loh. Jadi waitress aja gitu loh. Kan waitress kan cuma cuma apa ya, ngambil ngambil apa, ngambil orderan, terus habis itu, bersih-bersih meja dan lain-lain gitu. Tapi kan kita nggak ada apa namanya, nggak ada obligasi untuk misalnya kalau waktu aku kerja ya, ada waitress yang ngambil orderan, tapi ada waitress yang memang khusus untuk naruh makanan. Biasanya yang kasih makan ke meja tuh yang dari dapur gitu loh. Kayak dari dapur mereka kayak keluar bareng gitu lah ya, sambil mereka introduce makanannya. Itu aku, kalau waktu itu aku kerja di kayak salah satu restoran di Australia gitu, ya kalau itu bukan dari bagian kerjanya dia nggak akan melakukan itu, gitu loh. Maksudnya kayak, ya udahlah kayak misalnya nih waitress-nya ini kan nunggu orang buat ngasih taruh makanannya kan. Kalau misalnya itu bukan bagian dari kerjaan si waitress ini ya kayak, well, terserah kamu berdiri situ berapa lama, kayak nggak peduli gitu loh, kayak itu bukan bagian dari aku. Kesannya tuh aku tidak digaji untuk melakukan itu, jadi kenapa aku harus melakukan hal yang lebih, padahal aku nggak dibayar lebih mahal, kesannya tuh seperti itu. Coba kalau Hmm. misalkan kayak di apa namanya, di kayak Indonesia gitu, orang tuh saling kayak nggak peduli kamu gaji berapa, saling bantu, itu bagusnya sih di situ. Kita waktu di episode sebelumnya ya, 129 ini sering bilang tentang don't take things too personally, gitu kan. Karena orang tua tidak bisa melihat sisi pandang anak terlalu personal, semua tuh serangan personal. Apalagi di Asian culture ya, karena sangat kolektif. Apa yang salah satu dari grup ini lakukan, itu sangat personal ke orang lainnya. Karena mereka sangat, jadi semua tuh jadi campur aduk gitu ya. Tapi Iya, karena mereka sangat personal, it's also another thing, it's the plus point is that they take any collective responsibility itu kayak dari hati, as if kayak, oh ini personal gitu. Jadi kayak the goodness of the team is also the goodness of me gitu. Mungkin ini again ya, ada healthy point di mana kayak baik dan tidak baik, healthy not healthy, dan the middle is always the gold bit gitu. Jadi di mana kayak, karena mereka sangat personal, orang Asia tuh sangat personal, mereka tuh melakukan semuanya as though itu tuh dari mereka tuh dari hati. Jadi they took it mhm, personally, kayak my job gitu ya, this job, I said I took it personally. For me kayak it's my job to support them. It's as a mhm, practitioner. So I supported them in any ways that I can personally support them. Not as what the job description said I need to support them with. Gitu. Jadi plus poinnya personal itu jadi di sini. Minusnya tuh adalah semua ngobrol semua tuh jadi serangan personal, semua lagi baper-baperan, semua kayak kode-kodean, pasif agresif dan lain-lain karena semua jadi personal ya. Itu yang membuat aku bangga dari Asia tuh karena menurut aku jadi kita melakukan semua tuh sebenarnya memang lebih dari hati. Cuman buruknya juga kita harus bisa, mempunyai batasan-batasan yang mana yang dari hati dan yang mana yang masuk hati. I have another question, Hmm. seperti yang Melina bahas sebelumnya, kalau misalnya ya kita percayalah kalau, kebanyakan anak tuh pasti tuanya ingin merawat orang tuanya, kalau bisa tinggal lah sama kita gitu loh. Kayak kan kita karena kita sayang sama orang tua kita, dan ini konteks di mana kita tidak dipaksa gitu ya, kan Hmm. kita pasti ada certain affection di mana ya karena orang tua sudah membesarkan kita menjadi seperti ini, hidupnya enak, Hmm. kita bales gitu ya. Ini orang tua tinggal di rumah kita dan lain-lain. Pokoknya kayak orang tua jangan susah. Nah, kenapa kalau misalnya di barat itu kalau misalnya di Indonesia sekarang ya, kalau misalnya naruh orang tua di panti jompo itu adalah sesuatu yang sangat-sangat durhaka
level level setan banget lah. Tante aku kan nurse ya, nurse-nya orang apa ya ngomongnya gimana ya? Nurse orang-orang yang tinggal Nursing di home. Nursing ya home. nursing home. Anggapannya kayak dia tuh jadi kayak suster yang bantu orang di panti jompo lah. Tapi jangan dibayangkan kalau panti jomponya yang gimana-gimana ya. Really Panti good. jomponya ini literally kayak hotel gitu loh. Cuma tetap ini yang aku lihat aku nggak lihat fasilitasnya. Cuma yang aku lihat ya kebanyakan kejadiannya ya itu orang tua memang ditaruh di panti jompo itu, tapi anaknya pun juga jarang visit orang tuanya itu lagi. Kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan anak itu udah naruh orang tua itu di nursing home. Aku nggak tahu nursing home itu orang tuanya masuk ke situ tuh dibiayai anaknya atau mungkin ada biaya dari pemerintah lah ya. Itu yang ini sisi aku ya. Waktu aku tahu itu, kan tanteku juga bilang, iya ini orang tua yang aku rawat ini tuh dia itu sudah lama, udah berapa tahun, udah kayak bertahun-tahun nggak ketemu anaknya sekali, karena anaknya itu kayak nggak visit dia gitu loh. Dan kejadian itu banyak, karena kan dia ganti-gantian ya ngurusnya, dan literally yang dia urus tuh literally anaknya nggak pernah datang lagi sudahan. Waktu aku denger itu ya, itu kayak anaknya durhaka sekali sih jujur. Kayak what do you think? Itu tuh kan culture ya, karena waktu aku tahu pertama kali, kayak ini gedung apa nih, hotel bagus banget, terus tante aku bilang, "Itu bukan hotel, itu sebenarnya nursing home." Terus dia cerita kalau dia kayak ngerawat salah satu kliennya seperti itu. What do you think? Itu kan menurutku ya, ini aku nggak tahu ini bias atau enggak ya, tapi menurutku itu sangat kayak apa ya, nggak ada apa ya, kok nggak balas budi ya, itu kok nggak balas budi sih orang tuh kok bisa kayak gitu. Now that you say this, I remember what my point was. Oh, oke. I'll explain. Karena ada hubungannya, terus I'll explain. Bagusnya ya di negara barat itu work life balance itu jauh lebih bagus gitu menurut aku. Karena itu bagusnya dulu ya. Jadi maksudnya orang itu masih punya hobi. Orang itu masih bisa mempunyai kehidupan bahwa mereka Yes. bekerja untuk hidup bukan hidup untuk bekerja. Pekerjaan itu justru lebih fix, kayak mereka tuh dibuat sistem di mana pekerjaan itu sehat untuk orang ini. Nah, jadi Kak misalnya ngomong, loh berarti kalau misalnya ngomong gitu, tadi Sally dan Melina ngomong gitu, kayak as if mempromosi workaholism. Apalagi kalau kayaknya ya, kalau pasangan aku dengerin itu kayak ke-trigger sekali, kayak they they promote unpaid overtime. Oh iya, bener. Dulu aku di Jakarta juga begitu ya. Ya, exactly that. Maksudnya tuh gini, makanya ini poin yang tadi aku lupa terus akhirnya saya ngomong tentang ini aku jadi inget, kuncinya tuh dari mana, dari dasar apa kita melakukan sesuatu. Misalnya saya ngomong tentang service itu ya, dia melakukan ini itu atas dasar dia peduli atas customer satisfaction. Jadi dia maksudnya apa sih untungnya kalau misalnya aku berdiri itu bukan pekerjaanku, tapi orang ini marah-marah dan kamu mikir, ya itu kan bukan aku gitu. Apa sih salahnya kalian kita bantu hustle, kita bantu kalau misalnya orangnya bahagia, kamu pun juga bahagia. Meskipun itu bukan pekerjaanmu, kamu hanya ingin customer yang datang ke restoran kamu, yang kamu bekerja, itu bukan punya kamu, tapi kamu mempunyai sense of ownership, sense of personal responsibility of your duty. You feel that if the customers are happy, it's still within my scope, gitu kan, as a waitress. Nah, jadi maksudnya kuncinya itu selalu dari atas dasar apa kita melakukan. Overtime itu bukan atas dasar melakukan kita, enggak, itu tuh kayak atas dasar kebanyakan overtime itu ya, atas dasar akhirnya orang tuh work extra, itu bukan atas dasar sense of personal ownership. Tapi mereka bekerja atas dasar aku terbebani tanpa aku overly kill myself mentally, I am not acceptable. Ini kembali lagi ke parenting itu tadi. Waktu aku kerja dan aku membersihkan, bukan berarti kayak, oh great, now we have a maid and a practitioner. No, gitu ya. Karena aku bukan kerja atas dasar, I feel as though kalau aku nggak membersihkan rumahnya, I don't feel enough gitu. I feel enough at this, I know I do my job well, tapi kayak why not? I'm there, pekerjaan sudah selesai dan cuman sedikit, apa sih, cuman sendok teh aja loh. Di kultur Asia itu ada sense gotong royong di mana-mana. Jeleknya, aib satu orang jadi aib satu keluarga. Padahal satu keluarga hubungannya apa, nggak ada hubungannya. Tiba-tiba kamu di-link aja ke satu sepupu jauh yang kamu nggak pernah ketemu, tapi namanya sama-sama nama belakangmu. Wow, gitu ya. Itu jadi aib keluarga itu yang saya sering bilang di episode sebelumnya.
tapi bagusnya juga gotong royongnya itu jadi tinggi. Jadi kayak maksudnya, Mhm. "Ayo kita lakukan ini bersama," gitu. Apa Mhm. yang bisa aku bantu, aku pasti juga gotong royong di situ. Nah, sekarang bales yang the actual question yang Sally ngomong nursing home. I Mhm. worked at nursing home before gitu. I know what it Mmm. feels. Untuk orang yang mungkin nggak tahu kulturnya, nursing home itu bukan panti jompo dan sebenarnya Mmm. konsepnya itu sangat baik. Konsepnya itu Mhm. menurut aku bagus. Orang tua semakin tua, pertama, tidak punya banyak teman. Satu. Mmm. Nomor 2, tidak bisa banyak aktivitas gitu ya. Mhm. Ketiga, juga rawan sakit gitu ya, rawan jatuh, rawan sakit, rawan apapun. Tapi juga 4, mereka karena 1 sampai 3 mereka rawan kesepian gitu kan. Mmm. Nah, nursing home ini adalah di mana, kamu tuh di satu tempat, kamu tuh bayar biasanya. Kalau punya negara biasanya nggak bayar, tapi kalau private Mhm. bayar gitu ya. Di mana Mhm. kamu ya udah orang tua kamu tuh boleh tinggal di sana untuk mereka tuh punya teman Mhm. seumur dan di sana mereka punya program, bisa jahit, bisa senam pagi, ada kayak, Mhm. SKJ orang tua gitu ya, kan mereka bahagia. Terus mereka Mhm. kayak, beraktivitas bersama kayak membuat painting bareng atau gimana. Jadi mereka tuh bahagia dan manusia itu butuh sense of community untuk mereka itu merasa mentally healthy, mentally well gitu ya. Dan Mhm. juga mereka butuh sense of meaning, sense of purpose, di mana mereka bangun tuh nggak hanya untuk duduk-duduk diam, makan, terus tidur lagi. Itu not a way to live, it's just a way to survive gitu kan. Nah, Mhm. bangunlah nursing home ini, di mana orang-orang practitioner ditaruh di sana, mereka punya teman, punya community. Tapi sayangnya, community ini tidak akan pernah menggantikan keluarga inti kamu. Community ini hanya untuk menopang kehidupan kamu gitu. Kayak mereka tuh cherry on top. Jadi kalau, kita merasa cherry on top ini replace the entire cake, itu defeats the entire purpose of nursing home. Di mana kayak itu bukan enhancing your life, tapi it becomes your entire life. Jadi orang kalau misalnya naruh orang di nursing home itu sebenarnya act of care, act of love, karena mereka punya karir, mereka nggak bisa selalu di rumah dan mereka khawatir. Tapi kalau di Indo, ya itu ya mungkin ada pembantu, mungkin Mhm. istrinya di rumah, atau anak-anak cucu-cucunya di rumah gitu. Jadi tidak perlu mungkin as if tidak perlu nursing home ini, gitu ya. Tapi memang benar itu jadi impersonal, jadi as if semua itu ada kayak dulu tuh kan ibu tuh yang mengajar kamu mengeja, ibu tuh yang mengajar kamu, cara masak, dan ada kayak kehangatan itu sendiri, kamu punya memori. Sekarang kalau misalnya semua makanan dari supermarket, which is no problem, terus misalnya kamu juga punya, extra lessons di sekolah, which is no problem, tapi juga Mmm. itu, ikatan affection personal ini tuh, little moments ini tuh juga, dikompromikan gitu, kayak maksudnya jadi tidak ada gitu. Ya itu tadi ya, friction-nya tuh jarang ketemu, kayak tidak ada Mhm. kehangatan. Mhm. Iya. Cuma memang gini ya, konsepnya beda karena kan ada orang yang di Indonesia mikir kalau nursing home itu ya panti jompo. Kalau panti jompo itu beda ya, apalagi kalau panti itu kan artinya kan kita ditampung kan, dan Betul. kebanyakan panti jompo itu orang tidak dibayar untuk masuk situ. Mhm. Anggapannya orang itu ditaruh di situ karena memang nggak ada yang ngurus gitu loh, kayak nggak ada yang ngurus dalam artian terserah kamu lah mau hidup mau enggak, pokoknya terserah gitu. Kalau nursing home itu literally memang kalau di Indonesia tuh ada tapi cuma sedikit ya, di mana Mmm, memang keluarga itu bayar untuk naruh orang tuanya di situ dan kadang orang tua itu minta di situ. Karena kalau dia sendirian kan pertama kesepian, kedua tuh orang kalau nggak ada orang tua kalau udah nggak ada kegiatan sama sekali tuh mereka tuh gampang jujur aja gampang pikun sih. betul. Dengan adanya nursing home itu seperti itu. Cuma ya tetap aja ya, aku nggak bisa kalau dari diriku ini my personal opinion, aku nggak bisa lihat aku taruh orang tuaku kayak in nursing home gitu loh. Kayak Mhm. nggak bisa, itu kayak gila banget itu. Mmm. Apa ya, aku nggak peduli sentimen orang, tapi kalau misalnya menilai diriku dan aku melakukan itu, aku merasa kayak, gila aku anak setan sih. Karena anak I durhaka gitu. Mmm, aku akan selalu tekankan untuk semua pendengar ya, aku Mhm. akan selalu tekankan semua itu dari atas dasar intensi dan niat, itu penting Mhm. deh. Kalau misalnya intensi kita untuk melakukan sesuatu itu karena dari niat baik, bukan karena kita terbebani atau karena kalau kita tidak melakukan ini kita tidak bisa diterima secara apa adanya, atau kita ingin kayak just for the sake of it, kayak, oh kita merasa bertanggung jawab Mhm. atas sesuatu. Kalau niat kita tuh benar-benar baik dan dari hati Mhm. kita ingin melakukan lebih, maka itu tuh sebenarnya perbuatan yang baik dan itu kultur Asia yang baik. Nah, sekarang Mhm. kembali
Sebenarnya my mom and I have spoken about this, dan sebenarnya dia itu sangat keen about it. Dia kayak bilang, oh okay, so mama bisa gini gitu kan, maksudnya kayak, dan aku selalu bilang kadang tuh gini, nursing home itu ya kalau di UK kamu tuh nggak harus tinggal gitu loh, kamu bisa dijemput. Jadi kayak kamu kerja, mereka punya aktivitas, misalnya mereka punya chart kayak elderly chart gitu, terus kayak hari ini SKJ, jadi kayak dia Ngapain? Oh ya ya ya. kamu bisa dijemput. Nah, tapi kadang tuh sebenarnya tuh mereka yang ingin stay karena orang tua itu nggak bisa travel terlalu sering, kayak mereka tuh capek di jalan gitu ya. Itu Hmm. jadi kalau aku pribadi dari pihak orang tuanya sendiri, mereka tuh kayak merasa itu seru, itu nomor satu. Terus nomor dua, aku bisa ngerti sentimennya di mana kayak kenapa kok nggak aku aja gitu, dan kamu masih ada konotasi di mana kayak ya itu, Hmm. maksudnya itu bukan Hmm. apa ya, itu sudah dari bagian hidup aku gitu. Cuman Hmm. for me anyway, yang aku harap pendengar bisa bisa tahu tuh gini, kita tidak bisa dan tidak perlu memadai semua kebutuhan orang tua, karena orang tua tuh butuh teman, orang tua butuh Hmm. aktivitas. Tidak fair untuk anaknya kalau anaknya harus, merelakan karir mereka hanya untuk orang tuanya. Mereka bisa let go sedikit agar bisa spend time. Dan aku sebenarnya semakin tua ya, aku tuh selalu mikir bagaimana aku lebih dekat dengan keluarga Hmm. aku. Aku selalu mikir ke situ, dan ke depan aku tahu guys, aku masih di UK, sangat jauh dari Indonesia, tapi maksudnya pikiran itu tuh selalu ke depan, aku selalu mikir, "Oke, aku mau lebih dekat dengan orang tua aku." Dan itu kan ya, dasarnya adalah dari niat aku, bukan aku merasa, "Ah, udah tua, nanti malah ngapa-ngapain, terus aku harus pulang." Tapi juga at the same time, aku nggak bisa, let go of my entire career untuk spend every day of my life dengan dia. Itu nggak Hmm. realistik. Dia pun juga butuh Hmm. teman. Gitu, dia butuh teman, dia butuh orang untuk mengawasi dia, untuk membantu dia, karena dia juga semakin tua pastinya ke depannya. Dan disitulah dimana aku tidak bisa memadai kebutuhan dia yang ini. Jadi aku akan selalu tanya ke dia, apa yang Mami butuhkan? Kebutuhan apa? Mami mau keluar sama teman kah? Mau orang untuk membantu hal-hal yang takut untuk orang tua kah? Hmm. Mau rumah kah? Nggak mau di rumah kah? Mau gimana? Hmm. Gitu. Jadi kita bisa lebih kerja collaboratively. Nggak kayak Hmm. either kita sacrifice diri kita entirely, sacrifice our entire life. Terus atau kita juga sacrifice their entire life. Di nursing home Hmm. nggak pernah dikabarin, nggak pernah didatengin. Contohnya yang exo service ya, yang kita sering kayak mungkin kita berdua lah, atau mungkin banyak orang yang di Asia yang, ya itu aku juga ngalamin. Misalnya nih, kalau misalnya kita bertengkar nih sama orang tua, dan di mana kita kan di Asian culture kan kita, misalnya orang tua ada salah sama kita lah, kita mau nentang juga kayak, well, they are the elderly, jadi kayak kita nggak berani. Cara mereka minta maaf pun juga nggak ngomong, beda ya. Kalau di barat itu kan, kalau minta maaf kan, "Oke, mommy sorry because bla 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 bla." Kalau di Asia tuh kalau ngomong sorry atau kayak I love, it's just simple I love you and sorry, it's just like tabu banget gitu loh, kayak apaan sih jadi kayak gitu kan. Cara mereka minta maaf atau kayak show kayak mereka sayang sama kita tuh biasanya ini gampangannya ya, ini aku ya. Misalnya mamiku ada salah nih sama aku, terus kan aku mau marah balik juga, ya gimana gitu, kayak ya wes lah gitu. Cara dia kayak minta maafnya dia kan mungkin kerasa gitu ya. Tiba-tiba tiba-tiba saya gini, "Ini mami mau ke MKTK mau es krim nggak?" Gitu kan, "Kamu mau es krim? Nanti mami tak beliin." Tiba-tiba, padahal waktu itu kayak dia tahu aku diet, kesannya kayak contohnya kayak gitu. Ada lagi kayak misal kayak kesannya kayak disogok makanan, tapi aku tahu maksud dia itu cara minta maafnya seperti itu, kayak act of service-nya tuh di situ. Nggak mungkin ngomong itu kayak, mana pernah dia bilang, "Mami minta maaf," itu kayak gengsi banget, kesannya kan kayak gitu kan. The Misalnya kayak infamous the infamous sliced apple. iya, oh true. Terus kayak makan, tiba-tiba dateng, "Tadi mami ngupas," pluk, kita pergi. Kayak, I ask for apple gitu, kayak kaget tiba-tiba tuh seperti itu, kayak fun sih, itu kayak, kayak 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 kesannya tuh jadi anak tuh kita harus menerka-nerka, sebenarnya ini artinya apa. Hmm, definitely, definitely. Oh ini ada aku ada, sebentar, aku tuh ada beberapa poin juga yang aku mau tanya. Ini kan aku ada beberapa sudah bahas, ini terakhir. Misalnya anak orang barat nih, kebanyakan kalau misalnya anaknya tantrum kan orang tuanya melemah kan. Anggapan melemah tuh bukan melemah sih, maksudnya kayak mau mendengarkan anak gitu loh. Terus ada beberapa video di mana kayak
Mana aku nonton video ya, anak kecil, masih anak kecil. Dia tuh marah tantrum terus ngomong sesuatu yang kayak kurang ajar banget gitu loh. Aku ngerti kenapa anak itu seperti itu karena mungkin kalau di negara barat kan anak kan diajarkan untuk selalu ngomong apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka. Tapi itu kebetulan aja dia ngomongnya kasar gitu kan ya. Itu aku baca komen nih. Orang tua itu nggak marah sama sekali. Orang tua itu nggak marah sama sekali anak itu ngomong kata-kata kasar itu, padahal dia masih kecil gitu loh. Ya mungkin dia anaknya belajar dari orang tua, sempat denger makanya dia ngulang. Tapi orang tua itu nggak marah sama sekali. Kayak malah malah kayak kesannya kayak apa ya? Baik gitu loh. Sementara waktu aku nonton video itu dan orang-orang komen kan banyak orang Asia juga ya. Kayak mereka ngomong, "Itu kalau misalnya itu aku ngomong, mami aku pasti sudah mukul aku." Udah kayak, "Dasar anak kurang ajar lu," gitu kan. Nah, terus aku ingat, kalau di Asia itu sangat sangat kental dengan apa ya namanya, bahasa Inggrisnya apa sih? Tough love ya. Kayak yang kayak kalau kamu kalau kamu sayang sama anak itu, kamu tuh jangan lembek jadi orang tua. Anak itu harus dikerasi. Kalau misalnya anak itu lembek, nanti mau jadi apa? Soalnya kan mereka ada pandangan di mana hidup itu susah. Anak itu harus ditempa supaya dia itu jadi Tahan lebih kuat, banting. ya Iya, tahan banting gitu kan. banting. Tapi kalau tapi gitu. Cuma kalau, itu ya salah satunya itu anak biar tahan banting terus kayak, dimarahin biar tahu sopan santun dan lain-lain. Sementara waktu aku lihat video itu, orang tua itu kayak kesannya malah santai. Malah kayak menganggap itu bukan hal yang biasa, tapi dia tuh menyikapinya dengan santai. Padahal kalau itu aku udah kayak, "Gila ini anak ngomong apa sih? Lucu dari mana?" Gitu kan. Apakah menurutmu orang barat itu kebanyakan ini nggak semua orang barat seperti itu ya. Apakah orang barat itu orang tua yang, apa ya, kayak kurang keras gitu loh sama anaknya? Karena Mhm, kan kalau misalnya jujur aja kadang kan kalau orang orang kenapa kalau orang Asia itu berpikir kayak harus anak dikerasi, karena kalau anak nggak dikerasi dalam artian kayak disiplin banget gitu ya, atau apa-apa dimarahi atau gimana, itu anak itu jadi ngelunjak. Kan mhm, ada gantian kayak ngelunjak atau enggak kayak kurang ajar. Anggapannya kayak, kalau misalnya terlalu dibaik-baikin juga nanti anak bisa jadi manja. mhm. Makanya kan mereka practice that tough love gitu. Tapi kenapa kalau yang aku lihat ya, kenapa kalau di barat itu, anak itu nggak perlu di-treat seperti itu, tapi akhirnya pun juga nggak manja, gitu loh. Mhm, Kan kita sering lah ya lihat orang di mana kayak orang tua ini kita pernah bahas juga sih, cuma kan kita nggak bandingkan western sama Asian ya. Anak kalau misalnya dibaik-baikin, waktu kecil, terus gede banyaklah kejadian di mana dia waktu besar itu kayak, "Wah gila ini kurang ajar banget sih sama orang tuanya," padahal orang tuanya udah baik banget gitu loh. Apa sih yang salah gitu loh sebenarnya. Makanya ya ada sentimen itu tadi. Ya udah, anak itu jangan terlalu dilembek-lembekin lah gitu loh. Makanya biar dia tahu aturan gitu. What mhm. do you think? Oh, it's very loaded, that one, but I Iya, obviously share the sentiment. I feel like then the short answer and the mmm. short doesn't explain everything. That's why it comes with an explanation. Hold your horses, guys. But the short answer to that is that boundaries, and we just spoke about it last. Oh, oke oke. Mhm mhm mhm. Jadi the key kuncinya di semua jawaban ini yang bakal aku jelaskan itu adalah boundaries, batasan. Di mana apa yang tidak bisa diterima dan apa yang bisa diterima. Last episode kita ngomong boundaryless parents and strict parents gitu. Dan dia nih Mmm, kayaknya cenderung dari snippet of this clip itu boundaryless parent. mhm Itu yang ini satu sisi, ada sisi lain. Jadi satu sisi aku mau jelaskan boundaries ini dulu. Dimana kalau aku jadi orang tua anak ini, relationship itu selalu two ways. Itu yang kenapa selalu kita bilang kalau bilang raise mini adults, respect them, make them understood, loved. Jadi aku akan bilang bahwa aku, mama nggak nyaman, kamu berbicara ini ke mama. Karena mhm mama tidak bisa terima berteriak-teriak. Mama bisa terima kalau ini yang kamu rasakan. Oke, perilaku adalah a language kan, itu adalah bahasa universal manusia. Oke, jadi dari apa yang mami lihat dari kamu, kamu kayaknya lagi kesel. Tapi mami tidak bisa membiarkan kamu treat mami seperti itu karena itu tidak baik, itu menyakiti mami. Menurut aku itu boundaries. Dan boundaries itu tidak perlu dibicarakan dengan amarah yang berlebih-lebih
atau dibicarakan secara kasar. Maksudnya kayak itu sudah menjadi tanggung jawab aku untuk menyontohkan artikulasi ini, untuk mengartikulasikan perasaan ini. Jadi anaknya pun juga bisa belajar nanti cara mengartikulasikan perasaan dia, kayak cara artikulasi ini itu tidak mengenakkan, itu yang bilang inconvenient, dan itu menyakiti aku sebagai keluarga kamu. Kalau boundaries kan irrespective of culture ya. Sekarang kembali ke kultur, karena ini episode tentang kultur. Tadi sebenarnya kamu sudah ngomong sendiri, di mana kayak, oh karena kan pemikiran di Asia kan hidup itu susah. Exactly, itu sudah kunci di awal, di mana kayak gini ya, values kamu, obviously not so shocking news, itu akan dibentuk dari lifestyle kamu. Jadi lifestyle kita itu akan membentuk values kita. Nah, karena kita lifestyle di Asia sebagai mungkin dulunya negara berkembang itu susah, maka values kita pun juga itu tough love itu, karena because life is tough, so love has to be tough, and because life is tough, so parenting has to be tough. Jadi kenapa kok Asian parenting itu jauh lebih tough daripada Western parenting? Karena kehidupan di Western itu tidak terlalu tough. Itu lagi justru standard living itu sangat tinggi. Manusia begitu lahir, dia itu cenderung sudah nyaman. The necessity of tough love is lessened. Gitu. Kalau misalnya kehidupan itu tidak tough, maka mereka tidak perlu merasa anak itu perlu dibentuk untuk tough. Dan baiknya adalah when life is tough, then there is that bit that they lose gitu. But also at the same time, mereka juga gain that wholeness dari a life yang is full of love and without unnecessary pain. Kayak luka-luka batin yang tidak perlu gitu ya, karena tough love kadang gitu ya, tahan banting dibanting gitu ya. Jadi sakit hati. ada side effect-nya kan maksudnya. Itu. Nah, side effect-nya ini hilang, tapi juga karena tidak ada side effect ini, yaitu tadi nggak ada friction ini, juga mereka kegigihan itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang mereka secara natural tidak punya jadinya gitu. Kegigihan itu bukan natural trait ya, itu sesuatu yang muscle, mental muscle. Nah, kembali ke Asia, tough love ini jadi lebih penting karena life is indeed tough. Orang tua ingin memberitahu ke anak secara tidak langsung bahwa hidup itu susah. Tapi mereka juga merasa yang kamu sering bilang, anak ini tidak mengerti. Jadi cara mereka itu implicit way. Jadi dengan cara-cara yang tidak langsung mereka memberitahu hidup itu susah dengan cara mempersulit kehidupan anak ini sendiri. Orang tua tuh sangat value di mana kayak kamu harus kerja keras, jangan kamu tuh kayak ngerasa everything is always going to be fine gitu. Karena kan kalau negara barat yaitu ya kultur tadi ya, sistem itu sangat terjamin. Jadi kayak mereka tuh selalu punya underlying kayak notion di mana kayak oh everything is going to be fine karena itu sudah menjadi sistem that everything should be fine. Mereka bukan nggak pernah dibanting karena orang tidak boleh dibanting, tapi nggak pernah jatuh sama sekali. Jadi kayak lecet sedikit aja udah meronta-ronta, itu kayak gitu. Nah, kalau orang Asia tuh karena itu tadi ya kehidupan susah, jadi mereka tuh instill ke kita di mana kayak jangan terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu seperti ini. Kamu harus gigih. Gimana kalau di saat waktu itu tidak seperti ini? What are you going to do about it? That's the plus point. The negative side can be that we raise children that are never enough, gitu. We raise children that chronic people pleaser, gitu, over adapters. Karena mereka seberapapun itu tidak bisa dilihat enough, as if kita tuh selalu sangat a future imagination, itu yang Philippa Perry juga bilang, as if kayak gimana kalau kedepannya kamu nggak punya uang, hemat apa ini, bagus kan maksudnya, tapi as if jadi punya uang pun kayak ketar-ketar gitu, kayak nggak pernah, never enough. Jadi itu jadi plus minusnya. I don't know if that explain. Yes, it explains everything. I was like, I like your explanation because like I can't explain everything like that. I mean like, oh my god, you can read my brain. You can articulate well. I can't. Karena aku merasa ya kalau apalagi kan kita masih muda ya dan kita tuh jujur aja aku angan-angan aku ingin jadi orang tua sih. Ya. Cuma di sisi lain aku juga mikir, gila jadi orang tua itu susah sekali. Kayak kenapa kok orang itu kepingin jadi orang tua? Padahal itu kalau aku lihat sekarang ya, karena aku masih single dan aku bekerja, aku merasa kalau punya anak tuh kayak ngeliat temanku punya anak deh, kayak gila nih beban banget gila gitu. Ngurus diri sendiri aja udah susah, terus kayak aku harus ngurus masa depan seorang anak gitu loh. Nah, itu aku sempet tanya nih ke mami aku. Ini makanya aku mikir, oh ini mungkin pandangan orang dulu ya. Cuma waktu itu aku akhirnya mengerti kenapa dia ngomong seperti itu.
aku tanya, "Mami kenapa ya kok, mmm, nikah tuh kepengen punya anak?" Gitu. "Kenapa harus punya anak?" Kan kalau nikah kan companionship between mami sama papi. Anak itu kan ending-nya nanti ya pergi, gitu loh. Kayak, so what's the point punya anak, gitu loh. Kan intinya kan seperti itu. Antar mami sama papi aku kan bedanya kan 8 tahun ya. Terus habis itu dia bilang gini, "Soalnya papi kamu udah tua." Orang zaman dulu karena mungkin, sebagai perempuan itu nggak bisa menyalahkan. Sebagai perempuan itu achievement-nya hanya bisa dilihat dari kamu nikah punya anak jadi ibu yang baik. Nanti takutnya kalau kayak nge-delay gitu kayak kasihan nanti papimu semakin tua kayak oke. Terus dia bilang, "Ya punya anak karena aku tuh nggak kepengin sendiri di waktu tua." Dia tuh ngomong kayak gitu. Kan waktu denger itu aku kayak, ya ampun kok kasihan, ngerti nggak sih? Kayak apa ya, mmm, dia tuh kayak takut kalau misalnya udah tua nggak punya anak tuh hidupnya tuh bakal kayak super lonely gitu loh, kayak nggak ada yang bisa urus aku gitu loh, kesannya seperti itu. Tapi dia nggak bilang urus ya, orang orang tuaku nggak bilang urus, dia cuma bilang, "Aku nggak mau kalau sendiri," gitu. Tapi dari waktu dia bilang gitu tuh, aku langsung mikir, "Ya mami nggak mungkin sendiri lah, mami nanti kalau nikah ikut aku," gitu, "tak urus," gitu loh. Jadi jadi menurutku gini, kalau menurutku ya, kalau misalnya menurutku setiap anak tuh pasti mau ngurus orang tuanya sih. Kecuali kalau misalnya orang tua itu nge-pressure anak itu dari awal kayak, "Kamu kamu harus ngurus aku," itu mungkin mereka kayak, "Apaan sih?" Gitu loh, kayak malah nggak mau ngurus gitu. Tapi kalau misalnya orang tua nggak ngomong kayak gitu tuh, misalnya orang tua kan cuma ngomong kayak gitu, "Aku nggak mau sendiri aja," gitu loh, "takut sepi." Itu otomatis di otak aku kayak, "No mami, mami tidak akan kesepian. Mami ada aku," gitu. Cuma itu, kalau misalnya aku kembali ke diriku sendiri, aku tuh sekarang, mmm, ya makanya makanya mungkin aku belum menikah dan punya anak, aku nggak even bisa memikirkan kalau diriku itu di waktu-waktu dekat ini punya anak. Karena aku masih melihat kalau punya anak itu kayak, tanggung jawabnya gede banget. Beban, jujur aja itu ini jelek sih ngomong beban, anak itu blessing, aku tahu. Cuma kalau misalnya ke depan aku mikir kayak kehidupan kan semakin susah gitu loh. Aku tuh nggak bisa sekarang ya, aku nggak bisa meskipun aku menjadi mami, aku tapi nggak bisa melihat apa value-nya, menjadi orang tua. Kayak kenapa aku harus punya anak gitu loh. What do you think? Kalau menurutmu gimana? Hmm, I'd say I have the same sentiment. I have the exact same sentiment. Dimana Mhm, kayak I grew up in a kayak Sally and I anyway, we grew up in mmm, a family. Jadi to have a family someday itu sesuatu yang a very entertaining thought. Menurut aku beban atau tidak itu pandangan kita terhadap sesuatu itu tergantung di fase mana kita tinggal. Dan mhm, Pak Peri bilang, mungkin waktu aku masih umur 5, Mr. Squidgy was my best friend, but di fase aku remaja, Mr. Squidgy is a piece of embarrassment. Terus sekarang mhm, aku udah beranjak 30, Mr. Squidgy is a happy memory, gitu. mmm, Jadi mhm, menurut aku pandangan kita terhadap sesuatu itu juga bergantungan di fase mana kita sekarang ada. Dan untuk di fase hidup aku sekarang, di mana kayak menurut aku masih unfulfilled and, unwholesome dan juga, kayak there are many things yang in life aku tuh belum achieve gitu for my own personal agenda, eee, anak itu menjadi beban tambahan yang aku belum bisa bertanggung jawab di fase aku mmm, seperti itu. Dan juga, menurut aku untuk anak mhm, remaja, mempunyai anak kecil itu juga beban gitu, karena di fase anak remaja, mereka hidup mereka tuh loh beban. Kalau punya anak. Bagaimanapun ya, karena kultur barat itu mempunyai privilege di mana dia maju duluan, punya uang duluan, dan dia menjajah duluan, jadi mhm, dia memang punya privilege yang lebih maju. mhm, Dan maksudnya jadi kultur orang barat itu jadi lebih mempunyai value-value yang cenderung mungkin lebih maju gitu untuk kehidupan manusia. Dan mungkin itu baik ya, dan yang kita bisa sebut tadi kan baik ya semua ya, maksudnya Kak, membantu orang tua, membantu kualitas anak, kualitas edukasi juga. Tapi bukan berarti dengan kita maju dengan waktu, berarti semua yang di masa tradisional itu harus semua ditinggal. Itu menurut aku the essential key as well. Just because we move on with modern times doesn't mean everything traditional is bad. Dimana kayak menurut aku Asian Asian culture itu banyak yang sangat tradisional. Itu tadi yang kamu bilang, oh
punya anak itu achievement wanita. Buat apa sekolah tinggi-tinggi nanti juga jadi ibu. Nanti kalau tua kesepian nggak punya anak gimana? Terus umurnya sudah tua juga. Kayak menurut aku tuh there needs to be that sweet spot in the middle, di mana kayak kalau Western culture tuh bisa kayak mulai lagi mengambil traditional value-value traditional, di mana kayak kehangatan ini dan hal-hal yang di masa lalu mungkin sudah mereka tinggal, mereka bisa pick that back up. Tapi kalau di negara Asia juga mereka kayak oke, kehangatan ini tidak perlu merugikan kualitas hidup seseorang. Jadi kita bisa maju seiringnya waktu, tapi juga hold these traditional values yang is beneficial for us. Itu tadi kembali ke maminya Sally gitu ya. I think menurut aku dia sangat cinta anaknya, dia cinta keluarganya. Tapi mungkin kalau dia lahir di zaman sekarang, it's not to say dia mungkin tidak akan membuat decision yang berbeda, karena decision itu tidak murni dari dalam gitu. Dan dengan majunya waktu, kita sekarang manusia, apalagi wanita, bisa punya anak murni karena dari intensi dia menginginkan kehidupan keluarga itu, bukan karena dia pressure dengan waktu, uang, keluarga eksternal. Itu semua datang dari dalam. Dan juga maksudnya bukan berarti dia menyesali keputusan aku ya. Yes. Karena aku gini, waktu aku dengerin dia ngomong gitu, I would not imagine myself in 25 ya. Aku punya anak, aku kayak menikah gitu deh. Aku nggak menyalahkan orang-orang yang seperti itu ya, karena temanku banyak sekali yang habis lulus kuliah, kayak yang pernah aku ngomong sebelumnya, habis lulus kuliah tuh kita nggak ada blueprints of life, apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba temanku kayak ada yang menikah, kayak nyana gitu. Aku nggak menyalahkan mereka ya. Cuma kalau misalnya ngeliat mamiku ya, atau ngeliat teman-temanku ya, kalau aku membandingkan itu ke aku merasa kayak, oh my god, gak bisa aja. Aku kayak gak bisa. Bukan aku kayak menyalahkan mereka, enggak. Maksudnya aku bandingin diri aku melihat kayak kayaknya aku nggak bisa deh kalau punya jangan bilang punya anak, menikah di umur segitu aja mungkin aku nggak bisa, nggak berani gitu loh. Karena mungkin memang seperti Mbak bilang tadi, kan fase orang beda-beda. Mungkin di fase ini memang aku nggak mau gitu. Seperti itu sih. Ya, tapi itu ya yang kalau di ya ini di Asia kebanyakan lah, kalau ada orang juga beberapa nyeletuk kalau misalnya nikah nggak langsung punya anak tuh kesannya kayak egois, which is kayak aku nggak tahu apa hubungannya. Kembali lagi ke fase itu ya. Fase manusia tuh sangat kayak there's a variety of phases. Dimana kayak aku dulu ya, sedikit aja. Dulu aku tuh sangat cepat di hidup. Pokoknya aku tuh kayak teman-temanku di mana, aku tuh jauh lebih maju. Dan karena itu, aku merasa I was so lost. Dan Sally pun tahu cerita ini ya secara personal. Karena aku maju terlalu cepat dan I'm so lost, eventually aku mengulang hidupku lagi. Jadi aku fasenya justru terlambat dibanding orang lain. Sekarang orang lain sudah selesai, aku belum selesai. Kayak gitu ya. Dan itu fase aku. Ada fase orang yang sangat normal, kayak SMA, kuliah, kalau mau additional kuliah juga nggak masalah, punya partner, nikah, punya anak gitu ya. Ada fase juga teman aku. Jadi teman aku yang aku sering cerita, yang ini teman baikku juga, itu dia tuh kalau nggak salah 5 bersaudara. Dan dia anak ke-3 dari 5. Wah, ini benar-benar chronic middle. Kayak right bang in the middle, you know? Like literally 2 eldest, 2 youngest, you know, like habis itu berat sekali. Dan waktu itu akhirnya kalau nggak salah dia itu habis SMA, dia tuh sempat college. Jadi college itu bukan kuliah. Waktu temanku itu tahun pertama di sixth form di college, maminya itu sakit dan dia tuh harus operasi besar. Dan waktu itu maminya tuh nggak tinggal di UK ya, jadi tinggal di luar negeri, dan di negara itu tuh nggak ada free healthcare, ya itu lagi ya. Jadi ada 5 bersaudara, akhirnya karena dia belum kuliah dan dia juga sudah selesai SMA dan kakaknya lagi kuliah dan yang bawah masih SMA, kira-kira siapa yang direlakan gitu kan? Pastinya dia, ya kan? Akhirnya dia direlakan karena nggak punya uang. Dia akhirnya jadi cabin crew, dia jadi flight attendant dan dia keliling dunia. Dia mikir kayak ya udah aku bolang sendiri gitu. Dan akhirnya ketemu pasangannya waktu itu. Unfortunately pernikahannya tidak berhasil. Aku udah cerita ini di episode 2. Mereka cerai dan anaknya sekarang sama dia. Dan sekarang dia jadi seorang ibu. I am so glad that this is her phase and I'm in the same phase.
Karena aku ketemu dia waktu kuliah. Jadi dia umur 40, dia kuliah. Dan anaknya kadang Hmm. di belakang itu pakai headphone itu kayak ya udah kayak duduk gitu. Kalau misalnya dia pulang sekolah, Hmm. anaknya waktu aku ketemu dia, anaknya itu umur 5, sekarang anaknya udah umur 11. Segitu lamanya di UK. Jadi waktu aku ketemu dia, dia seorang ibu. Dan inilah fase dia gitu. Maksudnya jadi nggak poinnya adalah apa? Fase hidup tuh sangat varied gitu ya. Kayak nggak bisa bilang semua fase orang tuh beda. Dia benar-benar dia salah satu temanku yang paling dekat sampai sekarang dan aku I have so much respect for her. Dia kayak full time student. Lalu kita kan kalau healthcare sekolah healthcare harus praktek gitu ya. Jadi dia Ya. full time, dia praktek dan dia mother gitu. Dan anaknya pun jadi anaknya friend group ini. Jadi anaknya ini kayak kadang aku yang jemput anaknya. Karena misalnya karena shift kita kan beda gitu kan. Dan ini fase hidup dia. Sekarang fase hidup dia ya bekerja, dia baru lulus waktu kita lulus kan dia juga. Jadi fase hidup dia waktu itu sama aku sama. Tapi coba kalau misalnya orang mikir sudah terlambat, apalagi zaman dulu buat apa sih cewek sekolah apa gini gitu. She would have never been able to achieve this life, you know. Dan dia nggak bisa menyontohkan ke anak dia, perempuan juga, itu bahwa kayak kalau kamu mau apa di hidup ya kamu kejar itu. Itu menurut aku life lesson yang sangat bagus. Jadi anaknya tuh sekarang lihat maminya kayak ya pokoknya aku mau apa ya aku kejar itu sendiri. Peduli orang lain ngomong apa ya itu aku kejar. Itu sih. Itu aku mau ngomong tentang fase juga. It was amazing. I'm glad. I'm genuinely glad because I could have kayak kamu ngapain cerita teman kamu Mel? Aku oke. Tapi kayak oh my god, kayak kamu tahu nggak sih kalau hidup itu susah tapi menyenangkan. Oh yeah. Like the clinical psychologist Dr. Julie Smith. The book is dia bilang a good life is a balance between a sense of home and a sense of challenge. Gitu. You need Yes. a sense of predictability and you need a sense of novelty. Dimana kayak not everything is novelty, it's too hard for you. Atau not everything is so comfortable. You wake up, you eat, you sleep. You wake up, you eat, you sleep. There's no sense of Bukan, ya. Jadi a good sense of challenge is needed for a wholesome life. Ya itu tadi aku kembali di mana di podcast ini tuh aku juga banyak belajar juga ya. Karena aku lebih banyak posisi Asian parenting eyes gitu ya. There's nothing good and bad. Kita cuma bisa belajar dari tengahnya aja enaknya gimana. Gitu sih. Aku kalau Asian Western nggak sukanya, kalau misalnya aku bilang nggak sukanya tuh mereka kurang family oriented for me personally. Karena jadi individualis tuh bukan berarti sesuatu yang jelek. Cuma yang aku lihat itu yaitu anak sama orang tua tuh jadi oke, mereka memang dua orang yang berbeda, tapi kadang itu nggak deket. Nggak deket dalam artian tuh kurang apa ya, kayak aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesianya, aku juga nggak tahu bahasa Indonesia ya, tapi kayak kurang deket, kurang melihat orang tua itu sebagai sense of home. Basically seperti itu. Kayak ya kamu, aku. Kalau Asian parenting itu yang ini aku juga bilang nggak sukanya nih. Kalau nggak sukanya itu ya itu tadi yang aku bilang kalau orang yang lebih dewasa itu hold so much power sampai anaknya tuh kayak oke, aku nurut aja gitu ya. Aku nurut aja kayak aku nggak mau ngomong apa-apa, yang penting aku damai in peace gitu. Jadi people pleaser itu. Orang barat itu ngajak anaknya untuk lebih vokal, untuk ngomong apa yang dia mau. Anggap kalau menghargai orang itu sebagai individual lah. Aku suka dari Asian parenting ya itu tadi kedekatan keluarga. Sebenarnya seperti itu sih. Konklusinya Asian and Western parenting, jangan membuat kubuh, jangan membuat pertengkaran. Tolong always keep the community very kind, keep the community supportive. Di sini kita hanya ingin menambah ilmu bersama gitu. Next episode kita bakal ngomong tentang parenting di zaman sosial media. Itu. Thank you so much for watching season 1. Hanya ada 2 episodes left, guys. And then, so please stay tuned. And thank you so much for being with us today. And I hope I'll see you next time. Bye, guys. Bye-bye.